Jangan bergerak. Kompas menunjukkan lokasi harta karun di sini. Ayo pergi. Di tengah hutan belantara ini, mana mungkin ada harta karun? Jangan banyak bicara. Kompas tidak mungkin salah. Kita menemukan harta karun yang menakjubkan, kita akan kaya mendadak. Baik. Ayo. Di sini, gali. Ini dia harta karun legendaris yang menakjubkan itu. Tengan. Tanahnya gembur, pasti baru dikubur kurang dari sehari. Ayo bantu. Ah, wajahnya lumayan cantik. Sayang sekali sudah mati. Siahi, kamu jahat sekali, mayat saja tidak kamu lewatkan. Aduh, aku jadi agak iri dengan mayat ini. Siahi, tangannya seperti bergerak. Oh. Suara ini adalah artefak kuno, pengambil kartu segala makhluk. Bisa mengubah segala sesuatu di dunia menjadi harta karun. Ah. Ini. Kapak pembelah langit, bisa membelah langit dan bumi, membersihkan segalanya. Kita mati. Oh. Cepat pergi. Darahmu telah membangkitkan pengambil kartu segala makhluk. Dan membuat perjanjian dengannya, mulai sekarang. Kamu adalah tuannya. Memiliki pengambil kartu segala makhluk. Aku adalah penguasa segala makhluk. Shaoliang Zhang Mengjie. Kalian berani menguburku hidup-hidup. Mengjie bisa melakukan vasektomi untukmu. Aku sangat bahagia. Song Jin, kamu mau melakukan vasektomi demi cinta. Aku sangat tersentuh. Ini membuktikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku. Ini hadiah pernikahan terbaik yang kamu berikan padaku. Setelah vasektomi selesai, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Bebas? Sayang, aku sangat merindukanmu. Aduh, jangan terburu-buru. Loh, kok obat bius ini tidak membuatku pingsan? Kok aku masih bisa mendengar suara? Shaoliang. Siapa yang dipanggil sayang? Obat biusnya baru saja disuntikkan. Ini Mengjie. Dia bisa mendengar, bukankah itu lebih seru? Lakukan di depan pacarmu, enak banget. Song Jin, lu ngapain sih? Mati juga pantas, lagi pula nggak ada hubungannya sama kita. Cari tanah kosong langsung kubur. WK. Waduh, santai aja bro. Mengjie, serahkan saja padaku untuk dijaga. WK. Gak nyangka aku Song Jin selamat dari maut. Bahkan dapat alat pengambil kartu, aku akan balas dendam. Aku akan ambil kembali semua yang hilang. Tadi malam beneran seru banget. Kakiku sampai sekarang masih lemes. WK. Aduh, Sang Mengjie, dasar cewek. aku. Song Jin, lu pikir lu siapa sampai bisa ngatain aku? Baru janji mau nikah sama aku, langsung sama dia. Dasar cewek tak tahu malu, pantas gak sama aku? Barang murahan nggak pakai berlian, murah kayak elu.
Ini balik buat elu. Dasar cewek matre, hari ini aku bakal bikin lu nyesel. Cincin Wang Silangnya Dong Jin, harganya 50 juta. Sang Mengjie, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, ini bernilai puluhan juta. Cincin Fajra. Bohong. Lu aja berani ngaku punya cincin Fajra? Song Jin, jangan di sini. Gaya-gayaan, bawa pergi cincin sampahmu. Balik ke lubang tikus lu sana. Baka. Lu tahu apa itu cincin Fajra? Pertama muncul di Dongjin, udah 1700 tahun lalu. Dari kilau berliannya, bisa lihat cerita sejarah. Lihat gaya lu, mana mungkin bisa ngeluarin harta seperti cincin Fajra. Oh ternyata Bos Lee dari toko harta, ada perlu apa? Nggak ada apa-apa, cuma lewat. Mau beli obat rematik, dengar bocah ini. Ngomongin cincin Fajra, nggak tahan dengerinnya. Jadi numpang ngomong. Song Jin, hari ini lu sial banget. Cepetan pergi. Jangan-jangan alat pengambil kartu ini palsu? Apa ini cuma halusinasi? Ini beneran cincin Fajra? APA? Benar. Ini benar-benar cincin berlian dari keluarga bangsawan Wang dari Langya, dinasti Jin Timur. Sinsen MS Dan Perak Tidak, Jarong di Kelangan Bangsawan Inam Dynasty. Tapi, cincin berlian yang memukau ini, yang telah bertahan selama ribuan tahun, hanya ada satu di dunia ini. Benarkah? Cincin berharga yang benar-benar unik seperti ini. Aku punya banyak lagi. Ini tidak mungkin. Kau orang miskin, mana mungkin kau punya harta semahal ini? Boss Lee, apakah kau salah lihat? Dia cuma kurir makanan. Ini pasti palsu. Jiwa orang awam, APA hak kali meragukan orang tua ini? Tamu terhormat ini sangat rendah hati. Malam ini pukul 7. Aku akan mengadakan pesta penilaian harta di gedung penyimpanan harta. Mohon kehadirannya. Bos Lee, sebenarnya aku tidak terlalu berminat ikut pesta penilaian harta. Tapi, melihat pasangan ini, sombong sekali, aku pasti datang. Baiklah, kau benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Bedut Castle, malam ini kita akan lihat bagaimana kau membuat malu di pesta. Mandi dulu, ganti baju yang keren, lalu pergi ke pesta penilaian harta. Malam ini, aku pasti akan menghajar pasangan ini habis-habisan. Kok airnya mati? Hei, Tuan Tanah, kebetulan kau datang. Kenapa airnya mati lagi? Rumahku, aku yang tentukan mau matikan air atau tidak. Aduh, Kelly Hayden miskin sekali. Kalau aku pacarmu, aku juga akan memberimu tanduk hijau yang besar. kau sudah tahu. Sang Mengjie berselingkuh? Tahu pun mau bagaimana? Kau cuma kurir makanan, dikhianati ya sudah. Kau tidak lihat diri sendiri. Berwajah seperti anjing busuk, pantas jadi lelaki. Aku tidak pantas jadi lelaki. Kau juga tidak pantas jadi perempuan. Perempuan tua yang jelek dan kasar. Biarpun aku perempuan tua yang jelek, tetap tidak mau sama lelaki sepertimu. Kau tidak mau sama aku? Nanti, aku buat kau mengagumiku. Skin Survey edisi terbatas Cybermaze, paling populer di seluruh internet. Memesona alami, memikat hati, sudah tidak diproduksi lagi. Bernilai 30 juta. Ah. Apa ini aku? Aku jadi cantik? Ini cuma kartu uji coba skin yang kuberikan untukmu. Kalau kau berani membuatku tidak senang lagi, aku akan mengembalikanmu menjadi Tuan Tanah Tua yang jelek. Silicon Parent Token Sufei, Tuan. Pakailah ini. Tuan, ekor Sufei bisa digunakan untuk menggaruk gatal. Kau buta ya? Kiao Yu, Kamu masih ingat aku, tapi kenapa lupa hutang 200.000 padaku? 200.000? Aku cuma pinjam 5.000. Jangan banyak bacot. ITU pinjaman riba. Jangan pura-pura kasihan. Kalau hari ini nggak bayar, kepalamu aku hancurin.
Tunggu, aku bayar. Tapi dengar dulu. Setelah 200.000 ini lunas, kalian semua harus sujud panggil aku kakek. Emas batangan Mekah, dipotong dari bongkahan emas alami terbesar di dunia, umurnya 325, 100% emas. Nilainya 3 juta. $3 juta untukmu. Kak, ini emas batangan. Ini emas batangan. Songjin, such a bad emas. Mana cukup buat bagi-bagi kita? Enggak cukup buat bayar hutangmu. Gak cukup ya? Cukup atau enggak? Duh kakek, beneran emas. Emas nempel di mukaku. Makasih kakek. Lempar aku. Oke, hari ini siapa kena lempar ya dapat. Kakek Song, lempar aku. Aku juga mau jadi cucumu. Kakek Song, lempar aku. Udah deh, hari ini aku nggak ada waktu main sama kalian. Lain kali kalau mau latihan, kita lanjutin lagi, ya. Punyaku, ah. Wajah. Ini kan tunanganku? Memang nggak tahu malu ya? Beneran berani datang juga? Songjin, ini acara pameran harta karun. Bukan tempat sampah. Datang cuma buat mempermalukan diri, cuma bikin polusi udara di sini. Ini kan acara kalangan atas. Bukan buat lelaki sepertimu. Cepat pergi. Dengar nggak lelaki? Pergi. Ha. Hemph. Hei anak muda. Akhirnya kamu datang juga. Pameran harta karun kita bisa dimulai. Cepat keluarkan cincin berlianmu itu. Pasti jadi harta paling mencolok di lelang ini. Cincin berlian? Aku nggak bawa, tapi kali ini aku bawa harta yang lebih berharga, tiada duanya di dunia. Songjin. Tangan kanan emasmu ini, selain bisa itu. Bisa apa lagi sih? Hahaha. Kayaknya kecepatanmu. Yang tiada duanya deh. Hahaha. Cepat turunin tangan kanan kotor itu. Bikin mata kita sakit. Ini kan pameran harta karun, aku ya datang buat nilai harta karun. Tanpa ini, nggak bisa. Ya ampun. Ini ternyata keturunan Jenderal Perang Xiang Yu. Harta karun pertama di pameran ini. Xiangnan Sang Dewa Perang. Benar, pahlawan kecil ini adalah orang yang kujumpai 20 tahun lalu. Secara kebetulan, memiliki 10.000. Darah keturunan Xiang Yu, Sang Dewa Perang. Sepanjang hidup Xiang Yu, tidak memiliki keturunan langsung. Darah yang begitu mulia, meski sudah menipis. Tetaplah bakat yang luar biasa. Jika aku tidak salah tebak. Biaya penampilan adik kecil ini, pasti angka yang fantastis. Setidaknya di atas 9 digit. Dewa Perang Xiang Yu, hari ini bertemu, mati pun tak menyesal. Hingga kini mengenang Xiang Yu, tak mau menyeberangi Jiangdu, HMPH. Kamu ini, berani-beraninya berdiri di sini, pantaskah kamu? Sudah membuka matamu, hidupmu sudah lengkap. Cepat pergi sana. Cuma ratusan juta saja. Adik kecil, mulutmu sungguh besar. Apalagi yang bisa menandingi Dewa Perang Xiang Yu? Yang lebih berharga dan mulia? Tentu ada. Mana Ada? Pria, cepat tutup mulutmu, ini bukan tempatmu untuk membual. Pergi sana. Siapa bilang aku membual? Xiangnan itu apa? Aduh. Ya. Bocah nakal, apa yang kau lakukan? Kau berani menyentuh pantat Xiangnan? Pria ini adalah keturunan Dewa Perang kuno. Kau tidak ingin hidup, jangan sampai menyeret kami. Kau sanggeneket, Semenamina. Sentuh saja. Kenapa? Kau yang pertama berani menyentuh pantatku.
Boleh tahu, pahlawan ini belajar dari aliran mana? Aku bukan siapa-siapa, cuma pengantar makanan. Pengantar makanan. Ada pesan terakhir? Kurasa yang butuh pesan terakhir adalah kau. Tunggu sebentar. Aku keluarkan harta karun ini, bisa membuatmu berlutut memohon ampun, memanggil kakek buyut. Song Jin, pria ini pasti gila. Berani menyuruh Xiang Nan berlutut memanggilmu kakek buyut. Gila, benar-benar gila. Pria ini sungguh memalukan. Cepat berlutut pada dewa perang, sujud minta maaf. Siapa yang berlutut? Sebentar lagi kau akan tahu. Benda sial apa ini? Ini pesta penilaian harta karun. Bukan tempat sampah. Kurasa dia benar-benar gila. Mari bersama-sama. Usir dia keluar. Kilya. Menurutku, cermin ini tidak ada yang istimewa. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ada di sini. Bisa membuat keturunan dewa perang berlutut. Xiang Nan, cepat beri dia pelajaran. Si sampah yang tidak tahu diri ini. Betul, Anda kan keturunan Xiang Yu. Membunuhnya semudah membunuh semut. Saya pakai kau? Aku jarang memiliki keturunan. Sepertinya tidak ada. Keturunan ke-91 keluarga Xiang menghadap leluhur. Keturunan tidak berbakti, sia-sia nama besar Xiang Yu. Kau malah seperti barang yang dipamerkan. Xiang Nan salah, mohon maaf leluhur. Xiang Nan salah, mohon maaf leluhur. Segera pergi dari sini, hiduplah dengan baik. Patuh pada nasihat leluhur, hormat leluhur. Aku pergi dulu. Kalian berdua masih ada urusan? Kau pengecut, sihir apa yang kau gunakan? Bisa membuat keturunan dewa perang sujud padamu. Memanggilmu leluhur, kau pantas mati. Song Jin, apa yang kau sombongkan? Tunggu kakakku datang, lihat apa yang bisa kau lakukan. Kakakmu itu siapa? Kakaknya adalah aku. Wah kakak, akhirnya kau datang. Kau Song Jin. Ya, aku Song Jin. Ada apa? Memangnya kenapa? Song Jin, hari ini kau selesai. Kau tahu siapa kakak Zhao sebenarnya? Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan itu. Status kakak Zhao terlalu tinggi untuk melawanmu. Status? Status apa? Kuberitahu, keluarga gu yang terkenal, tahu kan? Haruskah aku tahu? Bahkan keluargaku saja tidak tahu, kakakku bisa menghancurkanmu. Semer membodik semat. Apa itu keluargaku dari 5 keluarga kolektor terkemuka di Longguo? Benar. Keluarga Gu adalah pemimpin dunia barang antik Longguo. Dan aku, Xiao Baosheng. Adalah murid langsung keluarga Gu. Pemuda berbakat. Di usia muda sudah dipercaya keluarga Gu. Song Jin. Hari ini aku akan menguji, sebenarnya, seberapa hebat kau. Baik, aku ingin lihat apa kemampuan murid langsung keluarga Gu ini. Apa kehebatannya? Besar sekali mulutmu. Bawa barang-barang itu ke atas. Jangan bicara omong kosong. Tunjukkan saja keahlianmu. Lepaskan semua jurusmu, biar aku lihat. Kau ini sebenarnya siapa? Patung Erlang Shen ini diukir dari satu bongkah batu marmer putih utuh. Dilapisi emas di permukaannya, sangat terampil. Hidup sekali, benar-benar 1 dari 10.000. Jika pandangan orang tuaku ini. Tidak salah, patung ini harganya sangat mahal. Paling tidak 30 juta. Benar katamu. Batu marmer putih adalah harta karun negara naga. Sepotong kecil sebesar kuku jari saja harganya puluhan ribu. Bisa dibayangkan betapa berharganya. Ukiran ini sangat hidup, pasti hasil karya seorang maestro. Sangat berharga.
Erlang Shen ini disebut sebagai ukiran terbaik di negara naga. Ukiran terbaik negara naga? Menurutku biasa saja. Hanya terkenal namanya saja. Hanya ketenaran semu. Songjin, kuberi tahu kamu. Patung Erlang Shen ini, selain ukiran dan maknanya, dia sendiri sudah adalah harta karun. Kamu ini orang kampungan yang belum pernah lihat dunia. Kamu tahu apa itu batu marmer putih? Pernah lihat atau tidak? Patung Erlang Shen ini lebih berharga daripada niada Silanmu. Jauh lebih mahal. Benarkah? Kalian benar-benar katak dalam tempurung. Bagaimana jika kukatakan, aku bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih berharga daripada patung Erlang Shen? Omong kosong. Sang Gemenggelican. Kamu cuma kurir biasa, bisa keluarkan apa? Harta yang tak ternilai? Pesanan makananmu? Hahaha. Hari ini aku akhirnya paham apa itu meremehkan orang. Jangan banyak bicara, Songjin. Hari ini kalau bisa bawa ya bawa, kalau tidak bisa, minggir saja. Tangan kosong masih berlagak di sini. Apa kamu mau mengeluarkan patung dari kantong celanamu? Hei! Tidak masalah. Sekarang akan kukeluarkan harta karunku. Apa yang mau kamu lakukan? Dasar gila. Kamu berani menghancurkan Patung Erlang Shen. Ini harta senilai 30 juta. Nyawamu 10 kali pun tak cukup ganti. Berani merusak hartaku. Songjin, hari ini kamu. Jangan harap bisa keluar dari balai jamuan ini hidup-hidup. Wah, buru-buru amat. Tunggu aku keluarkan yang lebih berharga, kan bisa kubayar gantinya. Ini baru harta karun yang sebenarnya. Yang berharga adalah batu marmer putih ini, bukan mata ketiga yang tersembunyi di dalamnya. Ada sebuah pepatah apa namanya, mencampurkan mutiara dengan ikan, mata langit ini. Ini adalah mutiara yang tersembunyi di antara harta karun, juga disebut batu mata ikan. Tidak bernilai banyak, sudah diambang kematian. Masih berani membodohi kami dengan batu sampah ini? Jangan banyak bicara. Sekarang aku akan mengambil nyawa hina MU sebagai gantinya. Batu suci kuno bisa memancarkan cahaya 5 warna. Nilainya tak ternilai. Songjin, kau menganggap kami semua ini orang bodoh ya? Batu kecil di tanganmu ini bisa bernilai 30 juta? Hah, 3.000 saja sudah terlalu mahal. Oh, maaf, tadi salah. Sekarang kalian lihat lagi dengan seksama. Di bawah cahaya terang, baru terlihat wujud aslinya. Ini. Apakah batu legendaris Nua? Batu Nua. Apa itu batu Nua? Kalian berdua tidak tahu juga wajar. Batu Nua ini bukanlah kerajinan buatan manusia atau barang antik. Ini adalah batu ajaib yang satu-satunya di dunia. Satu-satunya. Batu Nua adalah batu ajaib yang digunakan Nua untuk menambal langit. Mirip giok tapi bukan giok. Mirip batu tapi bukan batu. Dia, saat menambal langit, ada satu yang tidak terpakai, tersisa sampai sekarang. Jadi, ini adalah satu-satunya di dunia ini. Tidak ada duanya, asli, mutiara langit. Ini tidak mungkin. Dia hanya seorang kurir biasa, bagaimana mungkin membawa Harta karun yang tak ternilai ini? Ini jelas-jelas batu mata ikan. Mata ikan dan mutiara langit saja tidak bisa bedakan. Kurasa kau benar-benar buta, memandang rendah orang. Siapa kau berani meragukan aku? Aku terang-terangan bilang, di tempat ini. Apa yang aku katakan, itulah yang benar. Humph. Bahkan jika ini benar mutiara langit, jika aku bilang ini sampah, maka ini sampah. Mutiara langit? Manta. Aku sekarang akan cari orang untuk membunuhmu. Aku benar-benar tidak menyangka, murid utama keluargaku yang terkenal ternyata adalah preman yang sok jagoan.
Lalu keluargaku ini masih punya muka untuk duduk di kursi teratas di dunia koleksi. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah pesta perhiasan. Bagaimana? Ingin menyelesaikan masalah dengan kekerasan? Tujuan pesta perhiasan adalah saling belajar, bertukar pikiran dengan ramah. Kalian menghinanya. Sudah melanggar aturan, malah ingin berkelahi. Nona, kau salah tempat. Kau seharusnya ke sebelah, ruang drama remaja. Bukan ruang perhiasan kami. Hahaha. Wajahmu memang cantik. Hanya saja, kamu malah membela Song Jin, ya. Kamu selingkuhannya dia, ya? Kamu ngomong sembarangan, menurutku kamu yang selingkuhannya dia. Aku tidak membela siapapun, yang aku bela adalah ketertiban acara ini, dan menurutku Tuan Song ini adalah seorang jenius kolektor, yang malah diperlakukan seperti ini oleh kalian. Nona, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku tidak perlu kamu membelaku, jangan sampai kamu terkena masalah. Wanita tak tahu malu. Song Jen. Ternyata kamu sudah lama berhubungan dengan wanita ini, HMPH. Malah balik menuduhku selingkuh. Wah, benar-benar satu selimut tidak bisa tidur dua jenis orang. Lihatlah wajah wanita ini. Jelas-jelas tipe yang menggoda pria, si rubah. Kamu benar-benar ngaco. Gadis cantik. Kamu memang cantik, tapi kenapa mau bersama dengan kurir makanan biasa? Benar-benar seperti bunga indah. Tertancap di kotoran sapi, lebih baik ikut aku, tinggalkan kegelapan. Aku jamin, tidak akan menyia-nyiakanmu, hahaha. Kamu, bajingan. Aku bisa datang ke pesta ini. Berarti aku bukan sekadar hiasan, aku punya keahlianku sendiri. Ini adalah pesta penilaian harta karun. Tentu saja siapa yang memiliki harta lebih baik akan lebih dihormati. Jika kamu tidak ingin diremehkan, tunjukkan kemampuanmu. Baik, bawa koleksiku ke sini. Adakah yang mengenal pedang kuno ini? Bisa dilihat, pedang ini berasal dari zaman kuno, desainnya klasik. Ini pedang yang bagus, tapi pedang ini asal-usulnya apa, aku benar-benar tidak tahu. Dari pola dan gaya pedang kuno ini, aku menduga pedang ini setidaknya berasal dari sebelum zaman 3 kerajaan. Mungkin bahkan bisa sampai ke zaman negara berperang. Selain bilah pedangnya, gagang dan sarungnya terbuat dari besi hitam berusia ribuan tahun. Pantasan tidak terlihat sedikit pun karat di pesta penilaian harta karun ini. Aku benar-benar tercengang, selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya. Aku melihat begitu banyak benda pusaka dalam satu hari. Nona ini benar-benar hebat. Wah, orang tua. Bisakah kamu tidak bertele-tele? Ini sebenarnya benda apa yang membuat kalian terkagum-kagum? Ini Allah. Ini adalah pedang Kaisar Qin, bernama Zulu. Kamu benar. Pedang ini Adalah pedang Raja Qin tua yang tak terkalahkan dalam menaklukkan dunia. Raja Qin tua mewariskannya kepada Raja Qin muda, yang kemudian menjadi Kaisar pertama. Ini adalah pedang Kaisar pertama, benar-benar harta kerajaan. benar sekali. Alat pengambil kartu ini benar-benar luar biasa. Bagaimana? Sekarang aku punya hak untuk berbicara di pesta penilaian harta ini hanya dengan pedang Zuluku? Pengerjaan dan bahan pedang ini sangat langka, ditambah usianya yang tua. Asal-usulnya luar biasa, 100 kali lebih baik dari patung Erlang Shen itu. Bahkan tidak kalah dengan batu Nua itu. Nilai pedang ini tak ternilai, perkiraan awalku segini. Bagaimana mungkin, kau seorang perempuan? Kenapa bisa memiliki harta seperti ini? Pedang Zulu ini seharusnya ada di... Seharusnya ada di tanganku. Kamu siapa sih? Siapa aku tidak penting, yang penting aku menang. Sekarang bisa dengarkan aku dengan tenang? Aku ulangi sekali lagi, tujuan pesta penilaian harta ini adalah untuk saling belajar dan bertukar pikiran dengan baik. Kulihat kau cantik dan berpenjarawan Lewis. Kekayaanmu juga sangat besar. Tapi kau selalu membela orang ini. Sepertinya, kau dan dia pasti punya hubungan khusus. Sudah kukatakan, pesta ini tidak boleh ada kekerasan. Song Jin, dasar penchkat. Kau hanya bisa bersembunyi di belakang wanita, kau bukan laki-laki. Seharusnya dulu kujadikan kau Kasim. Cukup, Nona. Terima kasih atas pembelaanmu.
Aku. SST. Kalian bertiga terus-menerus menyerang dan menghinaku. Ini masalah pribadi antara kita. Datang dengan pasukan, hadapi dengan tembok, datang dengan air, hadapi dengan tanah. Aku akan membuat kalian mengakui kekalahanku. Tapi, kalian dengan tidak adil menuduh seorang gadis. Menghancurkan namanya, sungguh memalukan. Aku tidak akan membiarkan kalian. Song Jin, kenapa kau begini? Sejak kau keluar dari kuburan, kau jadi gila, sekarang malah bicara senaknya. Mau membuat kami mengakui kekalahanmu? Ha! Sang Gemenggelikan. Song Jin, kau lupa dulu bagaimana kau menjadi budaku? Kau bahkan tidak pantas menjilat jari kakiku. Sekarang sok jadi pahlawan, menyelamatkan gadis? Lihat dulu pantas tidaknya dirimu. Ayo, biar aku yang adil. Kamu yang pertama menghancurkan patung Erlang Shen orang. Untuk meredakan kemarahan orang banyak, bukankah seharusnya kamu mengeluarkan satu harta berharga untuk membuat semua orang tunduk? Baiklah, aku akan memenuhi permintaan kalian. Pedang Zulu ini memang sangat berharga, tapi menurutku, masih belum cukup untuk menjadi yang terbaik di pesta ini. APA. Tapi di pesta penghargaan harta ini, sudah tidak ada lagi barang yang dipamerkan. Apalagi yang lebih berharga dari pedang Zuluku ini? Aku akan memamerkannya, lalu memberikannya padamu. Sebagai ungkapan terima kasihku padamu. Aku tadi hanya merasa mereka terlalu tidak masuk akal. Tapi aksimu tadi benar-benar hebat. Dasar tidak tahu malu. Main cinta juga harus lihat situasi, kurasa kamu memang sudah kehabisan akal. Nona, siapa namamu? Panggil saja Xiaoting. Xiaoting, bisakah kamu meminjamkan pedang Zulu kepadaku sebentar? Bisa saja. Tapi untuk apa kamu menggunakan pedang Zuluku ini? Apa hubungannya pedang Zulu ini dengan harta yang akan kamu persembahkan? Kamu akan segera mengetahuinya, percayalah padaku. Baik, aku percaya padamu. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu malah merusak pedang Zuluku. Ini adalah pedang kuno terkenal Zulu. Kamu malah menghancurkannya. Kamu benar-benar pantas mati, kamu. Oke, aku percaya karena itu aku berikan pedang Zulu padamu. Tapi aku tidak menyangka kamu malah melakukan hal seperti ini. Hei, Xiaoting, jangan gugup. Song Jin, barang perempuan juga kamu rebut. Kamu benar-benar hina. Kurasa kamu sudah kehabisan akal. Lebih baik perlu Tut dan minta maaf, anak buah. Aku kira kamu benar-benar punya kemampuan. Ternyata sekarang hanya begini saja. Kamu pikir dengan menghancurkan pedang kuno Zulu ini, hartamu bisa menjadi yang terbaik? Hah? Katakan padamu, jangan bermimpi, mata orang banyak tajam. Untuk hal ini, kamu harus memberiku penjelasan. Ya, berikan penjelasan. Setujukan. Semua? Berikan penjelasan. Xiaoting, aku sudah bilang. Aku akan memberikan yang lebih baik sebagai hadiah perkenalan kita. Pedang Zulu ini memang bagus, tapi hanya sebatas barang antik seperti ini. Tidak pantas untukmu. Song Jin, kamu tidak perlu memaksakan diri. Barang yang lebih berharga dari Zulu bukan berarti bisa dengan mudah. Bisa langsung dikeluarkan. Sudahlah, anggap saja Zulu itu harga yang harus bayar karena salah menilai orang. Xiaoting, percayalah padaku. Apa yang Song Jin janjikan, pasti akan ditepati. Song Jin, kau masih sama seperti dulu. Terlalu gengsi sampai menderita. Pedang ini sudah patah jadi dua. Bagaimanapun juga, tidak mungkin bisa diperbaiki. Waduh, ada orang yang ingin merayu cewek. Tapi tidak tahu diri, sekarang jadi begini. Sungguh menggelikan, hahaha. Song Jin, lebih baik kau jangan sok jagoan hari ini. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, kau harus berlutut di depan semua orang dan meminta maaf. Minta maaf boleh, tapi berlutut tidak usah. Alat pengambil kartu segala makhluk, tingkatkan menjadi harta karun.
Aura pedang murni, tajam mencolok, layaknya pedang terhebat. Ini pedang Kitian. Pedang ini memang bagus, tapi dibandingkan Zulu, hanya bisa dibilang kelas 2, inilah kartu terakhirmu? Sungguh tidak tahu diri. Hanya pedang Kitian. Kau anjing liar sialan, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kilauan Tension. Mata pisau yang tajam, ini pisau pembunuh naga. Tapi pisau pembunuh naga dan pedang Kitian hanya bisa dibilang barang antik biasa. Bukan barang langka. Berbeda dengan Zulu, itu barang yang sangat langka. Dua pedang pun tidak ada artinya, tadi itu Zulu. Dua pedang ini digabung pun tidak ada apa-apanya. Songjin, trikmu. Hanya sampai di sini, hahaha, hasilnya. Membuktikan kau memang bodoh. Aduh. Kalau begitu, coba katakan, sekarang bagaimana? Kau menebas kerajan pedang Zulu ini? Walaupun dia berlutut dan minta maaf sekarang, tidak akan berguna. Sungguh kehilangan biji wajan dan semangka, pandangan pisik. Dasar tidak berguna, Songjin. Inikah yang kau sebut juara pesta penilaian harta karun? Hahaha. Sungguh menggelikan. Aduh, hari ini bahkan jika kau melepas celana dalam, tidak akan cukup untuk menebus kerugian ini. Aku punya usul, bagaimana jika kau berlutut? Aduh, meniru suara anjing, aku akan memaafkanmu, setuju? Ahahaha. Masalah ini belum selesai. Kalian buru-buru apa? Songjin, kau mengeluarkan dua pedang. Tidak bisa menandingi satu pedang gadis itu. Apalagi yang mau kau katakan? Kayaknya dia emang gak bisa terima kekalahan. Sampai-sampai harta karun orang lain dirusakin begitu aja. Udah deh, soal Zulu ini aku udah gak mau bahas lagi. Songjin, kamu juga gak usah maksa diri. Cewek itu tidak bertanggung jawab. Aku tidak tahu kau harus memberiku hari ini. Minta maaf sama aku, bener kan? Ayah, Minta maaf. Kartu penarik segala benda, karena udah nargetin Zulu. Pasti bakal naik level ke harta karun yang lebih berharga dari Zulu. Tapi dua pedang yang muncul ini cuma barang biasa aja. Apa mungkin kartu penarik segala benda ada masalah? Kok bisa ngeluarin kartu yang nilainya biasa aja gini? Songjin sudah sampai di sini, aku tidak berencana untuk mengejar. Kamu juga gak usah terlalu terbebani. Dia lagi mikir alasan apa yang bakal dipakai buat nutupin muka. Ih, mau menang dengan jumlah aja. Memalukan banget. Songjin, apa kamu pikir? Dengan ngeluarin dua pedang, kamu bisa gabungin mereka. Jadi jagoan? Kebanyakan nonton drakor pendek ya? Si imut ya emang imut. Miskin dan jelek udah biasa. Dramanya juga banyak banget. Aku penasaran, alasan apa lagi yang bakal kamu buat? Sekuat apapun kamu bicara, dua sampah ini gak bakal jadi harta karun. Jengga, hari ini. Kalau aku gak lihat kamu merangkak keluar dari balai ini, namaku Zhao bakal kutulis terbalik. Kenapa dua pedang ini ada dalam satu kartu? Apa dua pedang ini ada rahasianya? Oh, ternyata begitu. Aku ngerti sekarang. Semuanya, jangan buru-buru menilai. Aku cuma buat pembukaan aja tadi. Siapa sebenarnya badut yang lucu? Sekarang saatnya buat buktiin. WKWKWK, kirain ada trik sakti apa? Kamu lucu banget sih. Susah payah mikir cuma sampai segini? Ayala, buku tua jelek bag ini, berapa harganya? APA? Kamu nganggap buku jelek ini kayak harta karun? Maksudnya buku jelek ini lebih berharga dari Zulu tadi? Buku ini udah lapuk banget. Dijadiin tisu toilet aja aku malu. Simpen aja buat kamu sendiri. Kalian, jangan seneng dulu deh. Yakin gak mau lihat, ini sebenarnya apa? Emangnya apa lagi? Tisu toilet camo? IH. Apa kamu mau demo gimana caranya bab sembarangan? WKWKWK. Yongle Dadian, disusun langsung atas perintah Kaisar Cheng Zu Judi.
Dipimpin oleh ahli terpelajar terbesar dinasti Ming, Xie Jin. Menghimpun para ahli dari seluruh negeri, dijuluki kitab paling ajaib di dunia. Yang Dayan. Tapi Yongle Dadian ini, pada zaman dinasti Ming dan Qing, sudah hilang entah kemana. Ini sudah menjadi naskah yang tidak lengkap. Ini bukan salinan yang tersisa. Yang ada di tanganku adalah Yongle Dadian yang asli dan lengkap. Ini benar-benar naskah asli Yongle Dadian. ITU pasti harta nasional negara kita. Benar, Yongle Dadian inilah yang pantas menjadi koleksi nomor 1 di pesta ini. Xiao Ting, terima kasih. Ini yang aku janjikan padamu. Kamu mau memberikannya padaku? Tentu saja. Ini tidak boleh. Yongle Dadian ini sangat berharga. Jauh lebih berharga daripada seluruh milikku. Aku tidak bisa menerimanya. Ayolah, terimalah. Ini memang untukmu. Ini. Aku harus minta maaf padamu. Aku tidak percaya padamu. Bahkan mencurigaimu. Maafkan aku, Kak Song. Tidak apa-apa. Bos Li, Yongle Dadian ini terlalu berharga. Tolong simpan dulu untukku. Wah, ini, aku tidak enak. Seorang kurir, bagaimana mungkin bisa membawa begitu banyak harta? Aku tidak percaya. Ini pasti tipuan. Ini semua palsu. Benar. Kemarin kamu masih seorang kurir, hari ini tiba-tiba Menjadi taipan antik? tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Kamu? Apakah dia menyuapmu untuk berpura-pura di sini? Agar kami malu dan dia bisa terlihat hebat? Hei tua, berapa banyak Song Jin membayarmu? Untuk dipekerjakan? Kami akan memberimu 2 kali lipat. Hari ini, di depan semua orang, aku akan merobek topeng Song Jin yang berpura-pura itu. Semuanya, jangan emosi. Aku sudah berkecimpung di dunia antik selama 20 tahun. Bagaimana mungkin aku membuat kesaksian palsu untuk anak muda ini? Aku tidak mau merusak reputasiku. Lagi pula, meskipun dia bisa menyuapku, bisakah dia menyuap Xiang Nan? Dia adalah keturunan Xiang Yu. Aku bersumpah, setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Kalian semua hanya bicara omong kosong. Katanya kompetisi yang adil. Kalah ya terima. Menurutku, kalian hanya menargetkan Kak Song. Niat jahat kalian sangat jelas. HMPH, kebenaran akan terbuktikan sendiri. Tidak perlu dihiraukan. Xiao Ting, ayo kita pergi. Mau pergi? Tidak mungkin. Apalagi yang kalian mau? Jika hanya cari masalah, aku tidak akan menemani. Lagi pula, aku sibuk sekali. Tidak ada waktu untuk terus bermain dengan kalian. Lehate ITU. Ada apa? Kamu tahu ini tempat apa? Aula keberuntungan, kebahagiaan, kemakmuran, dan kekayaan. Ini adalah gedung kaca terkenal. Merupakan situs bersejarah yang tak ternilai harganya. Kamu berbuat onar di sini lalu ingin pergi? Jangan harap. Lalu apa yang kalian inginkan? Aku ingin kamu, Song Jin, mengganti rugi. Gedung kaca yang kamu porak-porandakan. Tempat ini dikembangkan dengan partisipasi keluarga Shao. Karena ulahmu, aku rugi setidaknya ratusan juta. Dan dinding ini, rusak ya rusak, tidak bisa diperbaiki. Jika kamu tidak mampu mengganti, serahkan nyawamu dan harta karunmu di sini. Song Jin, habis berbuat onar di gedung kaca langsung kabur. Anggap kami angin lalu? Kak, menurutku lebih baik. Petakan kejua kaki anjing ITU, bayar dia tidak sombong lagi. Aku akan buat dia masak berdiri, keluar terbaring. Kalian keterlaluan, seenaknya memutarbalikkan fakta. Gedung kaca ini jelas ada bekas renovasi. Bukan situs bersejarah sama sekali, kalian berbohong. Jika ingin memfitnah, selalu ada alasan. Jangan banyak bicara, hari ini kamu dan harta karun tidak akan keluar dari pintu ini. Song Jin, semua orang melihat. Kamu berkelahi dan merusak di sini, jangan bilang kami memfitnahmu. Banyak mata yang melihat, kamu tidak bisa mengelak. Merusak barang harus bayar ganti rugi, itu sudah sewajarnya. Benar, meskipun hari ini kamu membawa banyak harta karun. Semua orang melihat, gedung kaca ini rusak karena kamu. Iya, kami semua melihatnya. Kamu yang merusak gedung kaca, harusnya kamu yang ganti rugi. Gadis cantik, lihat kan? Kamu ikut dia. Lama-lama akan celaka, masih mau membela sampah ini? Sungguh tidak tahu malu, kalian terus memfitnah. Ingin membunuh Kak Song. Anggap dia lemah, semua orang ingin menginjaknya. Tapi kalian tidak menyangka, Kak Song ternyata sangat hebat. Jadi rencana jahat kalian gagal, kalian marah. Minta Kak Song ganti rugi, kalian sungguh tidak tahu malu.
Surga tidak mau masuk, neraka malah dicari. Aku sudah kasih kesempatan, tapi kamu tidak menghargai. Masih mau membela sampah ini? Jangan salahkan aku. Tidak sayang wanita, ayo semua. Tangkap kedua orang ini, petakan kaki mereka. Xiao Ting, jangan khawatir. Bagaimana? Kalian berani melawanku? Kalian mengeroyok. Hei, betul. Kami memang mengeroyok, memang sengaja menindas. Dasar kau ini, hahaha. Memangnya kenapa? Jangan-jangan kalian juga bisa panggil bala bantuan? Ayam kampung ya tetap ayam kampung. Aku lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Lepaskan. Aku suruh kau lepaskan. Kakak, dia memukulku. Kalian benar-benar tidak tahu diuntung. Kalau kau sebagai pria ingin berhadapan langsung denganku, HMPH, maka aku akan temani sampai akhir. Song Jin, dasar kau. Sudah saat seperti ini, masih ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis? Betul. Kau lebih baik tetap jadi pengecut itu saja. Bersembunyi di belakang wanita saja sudah cukup untukmu. Kalian benar, aku juga setuju. Cara penyelesaian seperti ini sangat tidak tepat. Dasar penjahat. Kaki sudah gemetaran ketakutannya? Jangan sampai ngompol nanti. Song Jin, sudah saat seperti ini. Kau salah bisa. Baiklah. Kalau kau tidak mau jadi pengecut, maka aku akan kabulkan. Sebentar lagi. Jangan sampai nanti menangis minta ampun. Serang. Dulu, HMPH, baru mau bicara pesan terakhir saat ajal menjemput? Sudah terlambat. jangan sok tahu. Aku ingin memberitahumu, gedung ini, aku yang akan ganti. Hahaha, hei, apa aku salah dengar? Dia bilang mau ganti gedung ini untukku? Dia cuma tukang antar makanan. Mau ganti gedung ini untukku? Mulutmu besar sekali. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa menggantinya. Apakah mau mengantar makanan untuk keluarga Zhao seumur hidup? Atau mau jadi pelayan di rumah mereka? Hahaha. Kalau aku bisa menggantinya, apa yang akan kalian lakukan? Kalau kau bisa ganti gedung ini untukku, aku bisa keluarkan satu kota terlarang. Song Jin, membual juga ada batasnya. Kantongmu lebih kosong dari wajahmu. Apa yang bisa kau gunakan untuk ganti? Sudahlah Song Jin, apalagi kemampuanmu? Lepaskan saja, aku lihat apa kau bisa mengubah langit. Kalau kau bisa ganti untuk kakakku satu istana kaca, kepalaku ini akan kupenggal dan kujadikan bola untukmu. Aku tidak tertarik dengan kepalamu yang keras itu. Aku sarankan, lebih baik jangan bicara terlalu sombong. Nanti, yang memalukan belum tentu siapa. Kakak Song, apakah kau benar-benar akan mengganti istana kaca? Tidak, aku akan memberinya harta yang 1000 kali, bahkan 10.000 kali lebih baik dari istana kaca. Pakai ini, biar kalian semua tercengang. Apa yang terjadi? Ini tempat apa? Kenapa kita bisa ada di sini? Song Jin bilang mau ganti rugi istana Liuli. Tapi tiba-tiba, kita semua ada di tempat ini. Jangan-jangan. Mungkinkah kita menyeberang secara kolektif? Ini benar-benar mukjizat. Kamu ini siapa sebenarnya? Kok bisa memunculkan Istana Kailan? Bos Lee, apa itu istana hayalan? Istana Kailan itu merajak pada istana palsu. Istana ini setelah dibangun, langsung menghilang tanpa jejak. Seluruh dunia. Tidak ada yang tahu di mana lokasi pastinya. Lalu, istana ini menjadi istana impian, juga menjadi simbol tempat yang tidak mungkin dicapai selamanya. Tidak mungkin. Dia cuma orang biasa. Mana mungkin dia punya kemampuan seperti ini? Kuma jentikan Yari. Langsung bisa memunculkan apa saja yang dia inginkan. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Pasti ini ulah Song Jin si bajingan itu. Dia pasti pakai trik sulap. Jangan sampai tertipu olehnya. Trik sulap apa? Semua yang ada di istana hayalan ini sangat nyata. Mana mungkin ini palsu? Sungguh indah. Setiap lukisan kaligrafi di sini, harganya tak ternilai. Bahkan setiap pilar di sini adalah peninggalan kuno. Ini benar-benar pantas disebut yang terbaik. Aku belum pernah melihat istana secantik ini. Tempat ini lebih megah dari istana kaisar. Aduh. Kamu ini siapa lagi? Urusan pribadi kami.
Kenapa orang luar seperti kamu ikut campur? Apa maksudmu? Kamu, aku tahu. Kamu, kuma pencuri tak tahu malu. Pencuri? Mana mungkin aku pencuri? Tanpa bukti. Jangan asal tuduh. Siapa bilang tanpa bukti? Pedang Zulu yang baru saja kamu keluarkan. Adalah koleksi keluarga Gu. Kamu orang luar. Kok bisa punya barang keluarga Gu? Jadi, kamu ini pencuri. Mencuri harta keluarga Gu. Omong kosong. Aku bukan. Guruku, Wang Lian, adalah murid langsung keluarga Gu. Dia sendiri yang bilang padaku, dia pernah melihat pedang Zulu yang termesir di keluarga Gu. Barang keluarga Gu, kok bisa ada di tanganmu? Kalau bukan pencuri. Lalu apa? Murid langsung keluarga Gu apa? Menurutku gurumu. Juga cuma orang kecil yang sok jagoan. Aku sama sekali tidak kenal siapa itu Wang Lian. Apalagi akan menerimanya sebagai murid. Jangan keras kepala, guruku akan segera tiba. Benci guru ke datang, kawakan. Pencuri licik ini dibawa ke keluarga Gu dan dihukum sesuai keinginan mereka. Ha, pencuri mana yang mengaku pencuri? Orang jahat. Mana mungkin mengaku jahat? Dasar munafik. Ah, bergaul dengan sampah seperti ini. Pasti bukan orang baik. Kulihat kau. Cantik, tapi apa gunanya? Hanya seorang. Wanita cantik saja, hahaha. Akan kulihat. Siapa berani mencuri milik keluarga Gu? Guru. Ada yang nekat mencuri barang keluarga Gu? APA. Keluarga Gu itu seperti apa? Berani ada yang mencuri milik mereka? Aku murid langsung Nona Gu, pewaris keluarga Gu. Siapa yang berani mencuri, tak akan kilepaskan. Murid Nona Gu. Pasti hebat latar belakangnya. Tak pernah dengar Nona Gu punya murid. Nona Gu masih sangat muda. Mana mungkin punya murid? Kalian tak tahu. Meski muda, dia adalah Satu-satunya penerus keluarga Gu di atas segalanya. status dan kedudukannya, semua kalian digabung. Tak sebanding satu jarinya. Hahaha, Paman Wang. Aku adik Zhao Baosheng. Zhao Yang. Wah, sudah lama mendengar namamu. Bertemu hari ini, kau memang tampan. Dan berbakat. Bisakah kau memujiku di depan Nona Gu? Jika dapat perhatiannya, aku akan melesat. Hahaha. Aku juga, Paman. Aku Zhang Menjia. Kedepannya, apapun kebutuhanmu, perintahkan saja. Aku sanggup lakukan semuanya. Aku juga lama mengagumi keluarga Gu, sangat berharap dapat perhatian mereka. Tolong bantu, Paman. Santai, pasti ku bantu. Hahaha. Sungguh konyol. Kau bilang, murid Nona Gu langsung percaya? Tak ada bukti. Kurasa kau hanya berbohong. Hahaha. Apa yang tak bisa kubuktikan? Buka matamu lebar-lebar, lihat ini apa. Ini, cangkang kura-kura kuno. Barang berharga ini. Oh, ada padamu? Aku murid Nona Gu. Kenapa tak bolpanya? Tidak boleh ada di tanganku, Tapi ini jelas, cangkang kura-kura kuno ini, betapa mulianya. Menyimpannya juga sangat merepotkan, harus disimpan di suhu minus 10 derajat, aku jelas-jelas menaruhnya. Di ruang es rumahku, kok bisa muncul di sini? Aku bilang, kamu ini cewek kecil, kamu nggak ada habisnya ya. Shishuku sudah mengeluarkan harta karun, membuktikan identitasnya. Kamu masih aja ngeyel, aku kasih tahu ya. Shishuku itu orang penting di keluarga Gu. Menghina Shishuku berarti menghina keluarga Gu. Itu berarti bermusuhan dengan seluruh Longguo, wanita gila. Kamu berani menghina keluarga Gu, kamu hari ini nggak mau pulang hidup-hidup ya. Wah, ini cangkang kura-kura kuno, mana mungkin palsu. Ini harta pusaka keluarga Gu, yang paling top dari yang top. Aku bilang, kalian gak ada habisnya ya, terus-terusan menargetkan. Seorang wanita lemah, asyik banget ya.
Keluarga Gu yang kalian banggakan, koleksi topnya. Cuma cangkang kura-kura doang? Kamu benar-benar nggak bisa ngomong ya, cangkang kuno ini putih bersih. Halus dan lembut, terasa seperti bernapas, bisa dibilang barang langka. Seluruh Longguo, mungkin cuma keluarga Gu yang punya. Pas Wang ini memang mirip langsung. Dari putri keluarga Gu, cangkang kuno ini melambangkan kekayaan. Hari ini bisa melihatnya, keluarga Sao. Benar-benar nenek moyangku tersenyum di kuburan. Cuma cangkang kura-kura, nenek moyangmu aja senyum-senyum, menurutku. Nenek moyang keluarga Zhao juga nggak pernah lihat dunia ya. Peribahasa kuno bilang apa ya? Oh iya. Air dangkal banyak kura-kura. Dasar anak kecil, kamu bilang apa? Siapa yang kamu sebut kura-kura? Aku belum cukup jelas ya, cuma cangkang kura-kura. Bikin kamu sombong, bangga diri, menurutku kamu. Cuma katak dalam tempurung yang lucu. Jangan salahkan aku nggak ingetin. Makin tinggi lompat makin sakit jatuhnya. Kamu ngomong nggak jelas ngapain? Menurutku kamu itu kodok miskin yang sombong. Kodok miskin kayak kamu, bandingin apa sama Shishuku? Berani lompat-lompat di depan Shishuku, hyuk. Bikin enek banget. Song Chen. Aku kasih tahu. Di depan Wang Lian, naga. Kamu harus menggeliat harimau. Kamu harus berbaring patuh. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Biar kamu tahu di atas langit ada langit. Di atas orang ada orang. Itu harusnya aku yang bilang. Aku belum ngomong apa-apa. Kau sudah sombong sampai tak tahu arah. Baiklah kalau begitu mari kita uji kebenaran dengan bertanding. Tapi jika aku menang, kau harus minta maaf kepada Xiao Ting. Terus minta maaf sampai dia puas. Kakak Song, benarkah kau bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih berharga dari cangkang kura-kura kuno? Tenang saja, bukankah sudah kukatakan? Aku ini orang yang berkata harus ditepati. Berani menghancurkan cangkang kura-kura kunoku, dasar anak kecil, kau cari mati. Suanu, Dewa Tujuh Rasi Utara, juga Dewa Bawahan Kaisar Langit Utara. Bukan binatang suci, tapi dewa. Apa? Ini adalah Suanu, Dewa Utara. Tapi kau terlihat seperti kura-kura biasa ya? Hahaha, Song Jin, kau tidak salah kan? Kau mengeluarkan seeker kura-kura Kessel ha? Ini bukan kura-kura biasa. Ini adalah kura-kura Dewa Suanu. Hahaha. Song Jin. Kalau sudah kehabisan akal, istirahatlah. Jangan terus berlegak di sini. Untuk apa kau mengeluarkan kura-kura Kessel ini? Istirahat tengah babak? Wah, ternyata kura-kura Dewa Suanumu hanyalah seekor kura-kura kecil. Wah, benar-benar membuka mata kami. Hahaha. Hei, ada-ada saja caramu bermain. Kalau aku memakai jubah naga, bukankah aku jadi kaisar? Membuatku buang waktu bermain denganmu di sini. Berapa nyawa yang kau punya untuk kumainkan? HMPH, anak kecil, ingin mengulur waktu? Tidak mungkin. Hari ini, nyawamu dan nyawa perempuan ini harus tinggal di sini. Oh begitu? Mutiara malam, mana mungkin? Di dalam kura-kura ternyata ada mutiara malam. Jangan-jangan anak ini akan menang lagi? Mutiara malam ini kualitasnya sangat bagus. Lagi pula berasal dari dalam kura-kura Dewa Suanwu. Sangat berharga. Nilainya tak terkira. Kok cuma setengah? Kalau cuma setengah, berarti cacat. Nilainya bahkan tidak sebanding dengan kerajinan tangan. Aku Wang Lian ditakdirkan oleh langit. Mana bisa kau, anak kecil, menandingiku? Sudahlah, akhiri saja sandiwara ini. Dengan setengah mutiara malam ini, kau berani menantang paman guru? Song Jin, kau benar-benar tidak tahu diri.
Boltanya, berapa nilai setengah mutiara malam ini di negeri naga? Mungkin bahkan tidak bisa beli toilet. Aduh, seumur hidupku, belum pernah lihat mutiara malam setengah. Tidak, mutiara malam ini, sama seperti tuannya yang Kasim. Adalah barang cacat, hahaha. Kenapa cuma setengah? Tidak mungkin. Aku tahu. Kalian diam dulu, aku belum bilang pertunjukanku selesai. Haha, dasar Kasim. Ayo tunjukkan kemampuanmu, bagaimanapun juga. Kita lihat saja nanti. Aku juga bermaksud begitu. Itu setengah mutiara malam yang lain. Tapi cuma 2 barang cacat, apa haknya? Bandingkan dengan cangkang kura-kura kuno? Benar. Orang yang berpengalaman bisa lihat cangkang kura-kura kuno ini. Nilai jauh lebih tinggi, lagi pula barang antik berharga seperti ini. Hanya keluarga gue yang bisa beli, siapa lagi yang mampu? Hahaha, sepertinya kali ini Song Jin pasti akan gagal. Mutiara malammu ini, ukurannya kecil. Dan cahayanya redup, tidak berharga. Song Jin. Keberuntunganmu habis, kali ini kamu merengek-rengek. Tidak akan berguna, hahaha. Dasar anak kecil. Kali ini apalagi yang mau kau katakan? Hal sedekala. 2 barang cacatmu ini, tidak bisa menyaingi cangkang kura-kura kunoku. Tapi, sudah tidak penting lagi, semua ini akan berakhir. Benar, anak kecil, kau telah menyinggung orang yang salah. Ayo. Patakan kakinya dan buang dia keluar. Dia tidak pantas berada di sini. Siapa yang berani? Selama aku di sini. Siapa yang berani sentuh kakak Song? Kalian buru-buru mengusirku, apakah takut? Dengan harta karun yang akan kutunjukkan nanti, Ha, leku, sumber hidupku Wang Lian. Belum pernah takut siapapun. Anak kecil, aku ingin lihat. Anak kecil sepertimu. Bisa tunjukkan apa? baik, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Hijau. Astaga, cahayanya indah sekali. Belum pernah lihat yang secemerlang ini. Mutiara. Sangat indah, ini masih mutiara malam? Sungguh luar biasa. Ya, cahayanya terang tapi lembut. Dan sama sekali tidak silau, ini benar-benar mutiara malam kualitas terbaik. Melihat pemandangan ini, mati pun tak menyesal. Ini bukan cuma mutiara malam terbaik. Ini adalah mutiara yang dikatakan dimasukkan ke mulut Ratu Cisi saat dikubur. Asli. Konon saat mutiara ini terbelah 2, biasa saja. Biasa saja, tapi ketika digabungkan, cahaya hijaunya bersinar terang. Menerangi malam seperti siang. Wah, mutiara malam ini Sangat langka di dunia. Kurasa nilainya setidaknya 10 miliar. Bagaimana mungkin? Mutiara malam nenek tua makam APA ini? Bagaimana bisa semahal ini? Dia, Song Jin. Aku yang paling tahu, dia sama sekali tidak punya kemampuan ini. Ternyata dia benar-benar bisa mengeluarkan barang bagus. Hari ini Song Jin dapat keberuntungan besar. Semua hal baik berkumpul di sekitarnya. Wang Lian, aku menang. Kamu masih ingat janji tadi? APA, mau aku minta maaf ke wanita ini? Jangan harap. Tadi kamu sendiri yang berjanji, kalau kalah. Kamu akan minta maaf ke nona ini sampai aku puas. Sekarang kamu bisa mulai. Silakan. Kamu mengancamku ya? Aku beritahu kamu. Aku juga bukan orang yang mudah ditakuti. Song Jin. Sepertinya kamu belum paham situasi. Yang berdiri di depanmu adalah murid langsung dari putri keluarga Gu. Kamu buta. Sendiri yang menabrak senjata, kali ini. Dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Berani bicara seperti itu ke paman guru, kamu yang pertama. Kalau mau dengar, aku bisa bilang kapan saja. Berapa kali pun bisa. Bagaimanapun, aku murid langsung putri keluarga Gu. Mau aku minta maaf ke wanita ini? Lihat dulu apakah dia pantas menerimanya. Besar sekali mulutmu. Pantas atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Apalagi, cangkang kuno ini bukan milikmu. Seingatku, keluarga Gu tidak pernah meminjamkan cangkang kuno ini. Bagaimana bisa ada di tanganmu?
Kamu tahu apa? Ini putri keluarga Gu yang langsung memberikannya padaku. Mulai sekarang, keluarga Gu adalah milikku. Apa katamu? Aku tidak salah dengar? Keluarga Gu jadi milikmu? Tidak tahu malu. Sepertinya kamu tidak kenal putri keluarga Gu. Semua ini kamu manfaatkan nama keluarga Gu untuk menipu di luar. Nama baik keluarga Gu ternyata dirusak oleh orang sepertimu. Ini hanya dugaanmu. Hah? Apa kamu punya bukti? Dasar gadis kecil. Kamu punya status apa? Karena kamu tanya, aku beritahu. Aku adalah orang yang tak akan bisa kamu jangkau seumur hidup. Putri keluarga Gu, keluarga terkemuka dari 4 keluarga besar. Satu-satunya pewaris keluarga Gu, Gu Sueting. Apa-apaan ini, wanita gila? Kau bilang kau putri keluarga Gu? Aku saja bisa bilang aku kepala keluarga Gu. Berani-beraninya kau mengaku sebagai putri keluarga Gu. Keluarga Gu pasti akan menuntutmu. Wah, zaman memang sudah berubah ya. Ayam hutan diberi bulu sedikit langsung jadi phoenix. Sungguh tidak pantas dan sangat menggelikan. Lihatlah dirimu sendiri, seperti apa kau ini. Pantaskah kau disebut putri keluarga Gu? Bahkan ada seorang pria seperti ini di sampingmu, tidak malukah kau? Sungguh memalukan sampai ke nenek moyang. Dia pasti bukan putri keluarga Gu. Kalau dia benar putri keluarga Gu, mana mungkin dia bersama pria seperti Song Jin ini? Masa dia tidak mencium bau miskin yang keluar dari pengantar makanan itu? Hahaha. Berani-beraninya mengaku sebagai putri keluarga Gu, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau sakit jiwa ya? Sungguh picik. Orang-orang seperti kalian yang berpikiran sempit hanya bisa mengira-ngira tanpa dasar. Kalian kalah dari kakak Song, itu sudah sewajarnya. Karena dalam hal karakter, kalian sudah kalah duluan. Wang Lian, menurutku kaulah pencurinya. Aku tidak ingat pernah memberikan cangkang kuno ini kepadamu. Jangan sok suci di sini. Kau cuma penipu, berani-beraninya pura-pura jadi putri keluarga Gu. Jujur saja, aku sudah menghubungi tunangan putri keluarga Gu, calon menantu keluarga Gu. Nanti saat dia datang, identitas palsumu akan terbongkar di depan umum. Hari ini, kau akan menjadi bahan tertawaan terbesar di acara ini. Benar, kami ingin melihat bagaimana kau melawan seluruh keluarga Gu. Xiaoping, ini salahku. Aku yang menyeretmu ke masalah ini. Kau tidak perlu berpura-pura jadi putri keluarga Gu untuk melindungiku. Mereka semua menyerangku. Mereka tidak akan menyusahkanmu. Pergilah dulu. Kakak Song, aku benar-benar tidak berbohong. Aku memang putri keluarga Gu. Tidak apa jika kau tidak percaya, aku tidak peduli. Mereka ini hanya penjilat dan oportunis. Hari ini, aku akan mempermalukan mereka habis-habisan. Kau esai penipu, jangan sak jago di sini. Penipu tetaplah penipu, sebanyak apapun kau bicara. Kau tetap penipu. Aku ingin melihat, sampai kapan kau bisa berpura-pura? Bagaimana jika aku bisa membuktikan identitasku? Kalau memang bisa membuktikan, kenapa tidak dari tadi? Tunggu sampai sekarang? Cengke ya. Guruku adalah menantu keluarga Gu yang asli. Kamu masih saja mau nongkring di sini kayak orang gak jelas, nungguin dia dateng. Biar dia buka kedokmu di depan umum gitu? Gurumu itu paling cuma bisa sok jago aja, ngandelin nama besar orang lain. Kakak aku pernah bertunangan dengan orang lain. Mana mungkin dia bisa jadi calon menantu keluarga Gu? Omong kosong. Udah, basa-basi. Kalau emang punya bukti, silahkan tunjukkan. Kamu berani-beraninya pura-pura jadi nona keluarga Gu di depan umum. Kereza, kamu pasti berkomplot dengan Song Jin ini. Pengen ngerampas harta keluarga Gu. Kamu ini cuma perempuan yang berniat jahat. Aduh. Sekarang ini orang sembarangan aja bisa pura-pura jadi nona keluarga Gu. Cecek. Gak usah banyak bicara lagi. Ini buktinya. Ini adalah tanda mata keluargaku, keluarga Gu. Apa masih ada yang mau kalian katakan? Aku dengar, setiap penerus keluarga Gu akan memakai lonceng bermotif wajah binatang yang diukir dengan silsilah keluarga Gu. Diturunkan dari generasi ke generasi. Lonceng bermotif wajah binatang ini adalah ciri khas keluarga Gu. Yang kamu punya itu jelas-jelas palsu. Betul, meski cantik, tapi mau menyamar jadi nona keluarga Gu. Jauh banget. Dua orang ini. Satu ngaku nona keluarga Gu, yang satu lagi ngaku mirip kalian menantu keluarga Gu. Dalam keadaan mereka berdua sama sekali tidak saling kenal, pasti ada salah satu yang bohong. Gak usah nebak, pastinya cewek ini yang bohong. Nona, bolehkah orang tua ini melihatnya sebentar? Ini beneran lonceng tembaga bermotif wajah binatang. Ukiran kerbaunya sangat hidup.
Ini lambang keluarga Gu. Desainnya kuno dan berwibawa. Suara loncengnya merdu dan misterius. Ini adalah pusaka turun-temurun keluarga Gu. Keluarga Gu menggunakan ini untuk mengenali keturunan asli mereka. Hadirin sekalian, dia adalah nona keluarga Gu yang sebenarnya. Aduh, maaf, Nona Gu. Sungguh maaf. Kami ini buta, tidak bisa membedakan. Gak apa-apa. Kita kan belum pernah ketemu, wajar saja tidak saling kenal. Babi bodoh tertipu karena kerjanya gak pernah pakai otak. Si penipu ini cuma bawa barang palsu. Udah bisa ngetipu kalian semua. Kalian memang mudah sekali ditipu. Bicara itu harus ada buktinya. Apa buktimu? Kalau aku ini penipu? Aku berani bilang gitu, ya karena emang punya bukti. Oh, kalau punya, silahkan tunjukkan. Kalau kamu bilang punyamu yang asli, terus ini apa dong? Kenapa bisa gini? Kok kamu bisa punya? Waduh. Apa yang terjadi? Kok bisa ada dua lonceng bermotif wajah binatang? Yang mana sih yang asli, yang mana yang palsu? Sebenarnya, siapa di antara mereka yang berbohong? Untuk memastikan kepentingan keluarga Gu tidak terpecah belah, pusaka keluarga Gu hanya akan diwariskan kepada pewaris keluarga Gu, meskipun aku memiliki saudara kandung. Mereka tidak akan mendapatkan pusaka ini. Jadi, lonceng bermotif wajah binatang yang kamu pegang ini pasti palsu. Kalian hanya perlu mengujinya. Untuk mengetahui siapa di antara aku dan Wang Lian yang mengatakan kebenaran. Lonceng bermotif wajah binatangku adalah pemberian guruku. Guruku mengatakan bahwa nona besar keluarga Gu bahkan mengejarnya. Bahkan ingin memberikan seluruh keluarga Gu kepadanya. Dan lonceng bermotif wajah binatang ini adalah tanda cinta yang diberikan langsung oleh nona besar keluarga Gu kepada guruku. Guruku tidak mungkin berbohong. Jadi, lonceng bermotif wajah binatang. Milikku yang asli, punyamu yang palsu. Pusaka ini adalah bukti pemimpin keluarga Gu. Jika begitu penting, bagaimana mungkin dengan mudah? Bagaimana? Kamu tidak tahu apa-apa. Bagi guruku, saudara seperti tangan dan kaki. Sementara wanita, seperti pakaian. Memberikan lonceng bermotif wajah binatang. Bukan masalah besar. Setelah guruku masuk ke keluarga Gu dan menjadi menantu keluarga Gu, Seluruh keluarga Gu akan menjadi milik kami, hahaha. Bukankah ini jelas-jelas pria yang memanfaatkan wanita kaya? Berani-beraninya mengatakannya. Sungguh tidak tahu malu. Perkataan yang sangat tidak tahu malu. Aku ingin melihat siapa sebenarnya menantu keluarga Gu ini. Berani mengaku sebagai tunanganku dan memiliki niat jahat untuk merebut kekayaan keluarga Gu. Orang tidak tahu diri yang hina. jika dikatakan lonceng bermotif wajah binatang keluarga Gu hanya ada satu, maka kalian berdua tunjukkan, biar aku lihat. Mana yang asli? Baik, asli atau palsu, uji saja. HMPH, uji ya uji, apa yang tidak berani? Hei, justru kamu yang palsu, aku ingin lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Tuan Li, maaf merepotkanmu. Ini. Tuan Li, ini. Apa yang terjadi? Hei, ini. Maafkan kami berdua. Aku juga belum pernah melihat lonceng bermotif wajah binatang keluarga Gu yang asli. Tiba-tiba merasa kurang pengetahuan. Sungguh tidak bisa membedakan. Wah, jika tidak tahu keaslian pusaka ini, tidak bisa menentukan identitas nona besar Gu. Benar juga. Hei, tidak bisakah mencari cara lain untuk menentukan apakah dia benar-benar Nona besar keluarga Gu? Aduh. Apapun caranya, pusaka milikku ini. Dia pasti asli. Apapun tipu maslahat yang kamu gunakan Tidak akan berguna. Hari ini aku akan memberitahumu. Yang palsu tidak akan jadi asli. Itu juga yang ingin kukatakan. Kakak Song, apakah kamu punya cara yang baik? Ada, hanya saja. Hanya saja apa? Begitu lonceng bergambar binatangmu terbukti palsu, kamu segera lari dari belakang, aku yang akan menutupi. Kakak Song, jangan khawatir, lonceng bergambar binatangku ini asli. Aku bersumpah dengan integritasku, kamu boleh mengujinya.
Kalau begitu, aku akan menguji, Bos Lee. Pinjamkan aku kaca pembesar. Kaca besar, juga disebut kaca pembuktian, bisa membedakan antara yang asli dan palsu di dunia ini. Bos Lee, ayo. Ah. Ini ternyata kaca pembuktian. Wah, benda ini. Kamu benar-benar hebat, konon. Cukup letakkan barang yang ingin dibuktikan di depan kaca ini. Jika barang itu asli, maka bisa dilihat bayangannya dari kaca. Jika barang yang dibuktikan palsu, maka kaca ini akan kosong. Tidak terlihat bayangan apapun. Wah. Dengan begitu bisa diketahui mana yang asli dan mana yang palsu. Bagaimana? Karena kamu yakin bahwa milikmu asli dan milikku palsu. Berani mencoba? Coba ya coba, aku tidak takut denganmu. Asli atau palsu, kali ini kita akan tahu. Nanti, aku akan membuatmu dan temanmu ini berlutut dan memanggilku senior. Hahaha. Jika tidak menuruti, hari ini aku akan membuat kalian tidak bisa meninggalkan ruang jamuan ini. Siapa yang asli dan siapa yang palsu sebenarnya? Menurutku, tanda dari Wang Lian ini seharusnya asli. Hei, pikirkan, jika gadis itu benar-benar Nona Gu, maka keluarga Gu yang terhormat tidak akan mengizinkan Nona Gu datang ke acara pembuktian harta kita untuk tampil di depan umum. Hei, ada ini asli. Milikmu palsu, tidak mungkin. Tak disangka, dia benar-benar Nona Gu. Tadi Wang Lian begitu yakin. Aku pikir tanda miliknya asli. Sekarang benar-benar memelukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak mungkin, guruku tidak akan menipuku. Ini adalah tanda cinta yang diberikan Nona Gu padanya. Bagaimana mungkin ini palsu? Cermin penguji keaslian ini sudah membuktikan dengan jelas. Semua orang melihat dengan jelas bahwa barang buktimu palsu. Sedangkan Xiaoting adalah putri keluarga Gu yang sebenarnya. Tidak, ini tidak mungkin. Pasti kamu yang melakukan sesuatu. Kalian berdua bekerja sama. Aku tidak melakukan apa-apa. Semua orang melihat, jika aku melakukan sesuatu, akan langsung ketahuan. Siapa yang memberimu barang bukti ini? Aku tidak pernah punya tunangan. Keluarga Gu juga tidak punya menantu. Wanita ini, sebelumnya kamu bilang tidak akan menikah selain guruku. Sekarang pura-pura suci, seperti perawan suci. Kamu benar-benar ingin jadi orang baik tapi masih mau dianggap suci. Wanita ini, aku jijik. Wang Lian, barang buktimu sudah terbukti. Palsu, perkataanmu sekarang. Tidak ada kebenarannya sama sekali. Jujurlah. Kamu menfitnahku seperti ini. Apa tujuannya? Siapa yang menfitnah? Jelas-jelas kalian membawa alat palsu, melakukan penipuan. Bahkan balik menuduh, mengatakan barang bukti kami Palsu, aku jejak, tidak tahu malu kamu. Benar, cermin penguji keaslian ini dibawa oleh Song Jin. Song Jin ini, setiap hari bohongnya banyak. Perkataannya tidak bisa dipercaya, menurutku yang dia bawa bukan cermin penguji keaslian, tapi cermin penguji kepalsuan. Dan kamu si penipu, barang bukti yang kamu bawa sama sekali tidak bisa dipercaya. Song Jin, kamu pembawa sial. Pesta penilaian harta hari ini, karena kamu jadi berantakan terus. Kamu benar-benar pembawa sial terkutuk. Guruku tidak mungkin menipuku. Pasti kalian berdua menggunakan ilmu hitam, berani menuduhku. Hari ini aku bunuh kamu. Kamu. Benar, karena Song Jin ini. Pesta ini jadi penuh pertengkaran. Ya, jika kita usir dia sekarang, maka tidak akan ada banyak perdebatan lagi. Kalau bukan karena anak ini yang terus merusak harta orang, kita tidak akan sebegitu marahnya. Benda sial seperti ini harus diusir, benar. Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia. Tidak seperti itu. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Berdosa.
Dia memang benar-benar putri keluarga Gu, buktinya sudah jelas. Asli Tulen, bagaimana bisa kalian terhasut oleh orang-orang hina ini? Dihasut begitu saja? Putri? Putri macam apa dia? Pernah lihat putri keluarga mana yang berdiri bersama kurir pengantar makanan? Kayaknya kalian ini. Ah, kekal selamanya ya? Hahaha. Ah, kekal selamanya. Hahaha. Aku sudah kasih kalian beberapa kesempatan untuk pergi dari balai jamuan. Tapi kalian tidak tahu diri, terus-terusan memprovokasi kami. Baiklah. Kalian tidak mau pergi dengan sopan dari balai jamuan, kalau begitu. Kami tidak akan beri kalian kesopanan. Sekarang aku hitung. 5 detik buat kalian. Hitung mundur 5 detik. Yang pinter, cepat pergi dari sini, kalau tidak. Aku terpaksa harus membantu sampai tuntas, mengantarkan sampai tujuan. Guru. Untuk sampah seperti mereka, jangan sungkan-sungkan. Langsung patahin kaki mereka dan buang keluar. 5 4 3 2 Dong Huang Song. Siapapun yang masuk ke dalam lonceng ini pasti akan berkata jujur. Orang yang terperangkap di Dong Huang Song harus berkata jujur. Wang Lian, aku tanya kamu. Bel lonceng bermotif binatang itu, apakah asli? Benarkah bel lonceng bermotif binatang itu asli? Ya, tentu saja. Itu diberikan guruku padaku. Guruku bilang, itu diberikan langsung oleh putri keluarga Gu. Guruku tidak akan membohongiku. Cepat keluarkan aku. Kakak Song, dia bohong. Tidak, dia tidak bohong. Apa maksudmu, Kakak Song? Kamu tidak percaya padaku? Aku tentu percaya padamu, tapi dia tidak berbohong. Karena jika dia berbohong, lonceng di dalam akan berbunyi. Orang di dalamnya, seluruh meridian dan organ dalamnya, akan terganggu oleh gelombang suara, sangat menyakitkan. Tapi, Dong Huang Song sekarang tidak bereaksi, artinya dia tidak berbohong. Kilyarkan aku. Song Jin Sialan. Kilyarkan aku. Aku tidak bohong. Kamu bilang gurumu sudah bertunangan denganku, benarkah? Betul. Guruku bilang, dia dan putri keluarga Gu sudah bertunangan. Putri keluarga Gu hanya mau guruku. Sebagai menantu keluarga Gu, tidak mau pria lain. Ini tidak mungkin. Xiao Ting, jangan buru-buru panik. Dia pasti tidak bohong. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita hanya perlu tanya satu orang saja. Kakak Song, aku mengerti maksudmu. Wang Lian, aku tanya lagi. Guru yang kau sebut-sebut, menantu keluarga Gu. Siapa sebenarnya? Guruku, orang yang terkenal di seluruh dunia. Su Tongtian. Apa? Su Tongtian? Aku adalah Su Tongtian. Su Tongtian yang serba bisa. Ada apa, kalian berdua? Ada keperluan apa? Orang ini sepertinya tidak biasa. Dia bahkan bisa menghancurkan Dong Huang Songku dengan sekali cambuk. Ah, Guru, akhirnya kau datang. Kalau kau tidak datang, kami akan diinjak-injak oleh dua orang jahat ini. Ya, mereka berdua saling mendukung. Mengambil seni operation di sini. Kita tidak ada urusan lagi di sini. Shizu, tolong bela kami. Kau tidak tahu. Sebelum kau datang, kami diperlakukan sangat buruk oleh mereka berdua. Kami benar-benar tertekan. Benar, Shizu. Cepat beri pelajaran pada dua orang jahat ini. Biar mereka tahu ada orang yang tidak mau mereka ganggu. Tidak bisa diterima. Berani sekali kau sombong dan mengganggu orangku. Bersiaplah untuk hancur lebur. Inikah pria yang punya perjanjian pernikahan dengan Xiao Ting? Dari wajahnya saja sudah terlihat seperti orang licik. Kau adalah Guru Wang Lian? Pria yang mengaku punya perjanjian pernikahan dengan putri keluarga Gu? Kalau begitu, bagaimana kau akan menghukumku? Orang tak berarti, nanti kau akan kuhajar. Apakah tadi ada yang berpura-pura menjadi Nona Gu? Sungguh berani dan mencari mati. Akulah orang yang kau sebut mencari mati. Yang berpura-pura menjadi Nona Gu. Su Tongtian, tidak ingat aku? Yu Ting, kenapa kau keluar? Tanpa memberitahuku? Su Tongtian, haruskah aku memberitahumu kemana aku pergi? Justru kau, yang bilang kemana-mana bahwa kau adalah menantu keluarga Gu dan aku hanya akan menikah denganmu. Apa maksudmu?
Beraninya kau memanfaatkan nama Nona Gu untuk bertindak semena-mena. Muridmu ini bilang aku bukan Nona Gu yang asli. Bilang aku palsu. Bahkan tidak mengenali Nona Gu. Berani melawan Nona Gu. Pergi sana. Ah, guru, aku salah. Aku tidak mengenali orang penting. Tidak mengenali Nona Gu, tapi ini masalahnya. Ini juga bukan sepenuhnya salahku. Lonceng ini juga kamu yang berikan padaku. Aduh, pergi. Kapan aku memberikannya? Dan kalian semua, pergi. Pergi, pergi, pergi. Tidak mengerti? Kalau begitu aku juga permisi dulu. Su Tongtian, bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Hai. Ini kan seperti air besar menghanyutkan kuil naga. Orang dalam memukul orang dalam. Ini semua urusan pribadi mereka sendiri. Aku tidak menyuruh, lagi pula kalau aku tahu dari awal. Kamu ada di acara penilaian harta ini, aku pasti sudah datang lebih awal. Kamu mau datang atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Eshweting, Jangon Maria. Apa hubunganmu dengan Sweting? Perani Berninya Menggelanjiku. Ini Song Jin, apa hubunganku dengannya? Bukan urusanmu. Aku sudah mengejarmu selama ini, harus segitunya? Kalau begitu kamu harus bilang ke semua orang bahwa kamu adalah menantu keluarga Gu. Bagaimana ini dihitung? Bukankah ini hanya masalah waktu? Jangan lupa. Siapa yang membantu keluarga Gu menyediakan dana darurat ini? Dan membantu keluarga Gu menyembunyikan krisis ini. Sweting, kamu tidak bisa terus menolakku. Jangan lupa, aku bisa membantumu dengan urusan keluarga Gu. Tapi jika kamu menolakku, Jika rantai dana keluarga Gu putus, jangan salahkan aku. Haha Sweting, aku hanya ingin kamu tahu. aku bukan tipe orang yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Aku hanya ingin berdiskusi, minggu depan ada pesta. Mau pergi bersama? Pesta? Benar, di pesta itu ada banyak pengusaha besar. Aku bisa memperkenalkan mereka padamu. Pasti akan membantu dana keluarga Gu. Kamu tidak lihat dia tidak mau pergi? Aku sedang bicara dengan Sweting. Apa hakmu ikut campur? Kamu siapa? Su Tongtian, bicaramu yang sopan sedikit. Ini temanku. Teman? Hahaha, maksudmu? Kodok miskin yang bau ini adalah temanmu? Terus kenapa? Suruhnya pergi. Jangan lupa, siapa yang bisa membantu keluarga Gu menyelesaikan masalah ini? Kamu. Sweting, aku juga bisa membantumu. Jenkin APA, dengan apa kamu bisa membantunya? Dengan wajahmu ini? Kamu mau jadi bebek buat bantu keluarga Gu stabilkan cash flow? Atau mau bersihin toilet keluarga Gu? Nggak punya skill. Jangan ngaku-ngaku bisa. Aku Su Tongtian punya kekayaan melimpah. Bisa bantu keluarga Gu stabilkan cash flow. Kamu? Mingker. Jangan meremehkan orang. Aku bisa melakukan lebih dari yang kamu bayangkan. Jauh lebih banyak. Kamu cuma kurir. Lebih hebat dari Su Tongtian? Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Aku sangat sadar. Aku bilang, aku mau bantu Sweting selamatkan keluarga Gu. Perlu diulang lagi? Song Jin, Kibri tahu kamu. Jangan terus-terusan tantang batas kesabaranku. Hilang dari depan Sweting sekarang, atau aku habisin Nyawama dalam sikap. Su, kayaknya itu dialogku. Yang bisa bantu Sweting dan selamatkan keluarga Gu. Hanya aku. Kamu yang harus minggir. Oke. Mari kita bertaruh, lihat siapa yang bisa bantu keluarga Gu. Taruhannya apa? Yang kalah harus berlutut minta maaf, dan Dilarang muncul di depan Sweting selamanya. Kamu keterlaluan. Sweting, ini semua demi kebaikanmu. Orang seperti apa haknya berdiri di sampingmu? aku cuma buat dia nyerah. Ada apa? Kalau nggak mau ikut, bisa mundur sekarang. Aku bisa kasih muka, nggak ganggu dia. CAPI. Kalau ikut, harus tepati janji. Kamu? Nggak keberatan kan? Oke, sepakat. Nggak tahu diri. Aku tunggu lihat kamu dipermalukan. Kak Song, sebenarnya kamu nggak perlu bertaruh dengan Su Tongtian demi aku. Ah, nggak cuma demi kamu sih. Su Tongtian ini jelas-jelas meremehkanku. Orang harus punya harga diri. Tenang, aku pasti bantu kamu. Terima kasih, Kak Song. Ah, ini aku jadi malu. Kak Song, sebenarnya aku... Kok baru sadar? Bentuk tubuh Sweitian seksi banget ya? Aku penasaran, gimana caramu mengubah situasi keluarga Gu? Menyelamatkan keluarga Gu yang hampir runtuh? Sebenarnya aku curiga. Su Tongtian bisa begitu percaya diri bertaruh denganku. Selain keluarganya memang kaya, ada alasan lain juga. Maksudmu, masalah keluarga Gu ada hubungannya dengan Su Tongtian? Aku hanya curiga, tidak bisa memastikan. Kamu ingat?
Tadi Wang Lian di dalam Dong Huang Song. Setiap kata yang diucapkannya adalah kebenaran, itu membuktikan. Yang membuat kebohongan ini adalah Su Tongtian. Bahkan muridnya sendiri ditipu, bisa dilihat orang ini. Betapa liciknya. Aku juga berpikir begitu, tapi karena tidak ada bukti, aku juga tidak bisa langsung berkonfrontasi dengan Su Tongtian. Apalagi, sekarang dia memegang urat nadi rantai keuangan keluarga Gu. Tenang saja, masalah rantai keuangan masih bisa diatasi. Apa yang akan kamu lakukan? Lakukan apa yang harus dilakukan, tidak sulit, hanya perlu. Aku menjentikan jari kananku. Jentikan jari? Ah, nanti kamu akan tahu. Kakak Song, aku 100% percaya padamu. Bagus, aku akan membuat keluarga Gu bangkit dari keterpurukan. Akan membuat Su Tongtian si dalang ini gagal total. Kakak Song, terima kasih sudah. Begitu peduli dengan masalah keluarga Gu, aku masih ingin meminta satu hal lagi. Tidak masalah, selama aku bisa melakukannya. Tempat ini tidak nyaman, mari ikut aku ke rumah keluarga Gu. Duduk. Keluarga Gu awalnya berbisnis barang antik, seperti kata pepatah. Emas di masa sulit, barang antik di masa makmur. Tahun-tahun ini negara naga makmur. Negara aman rakyat sejahtera, keluarga Gu seharusnya lebih maju. Tapi aku perlahan menyadari, barang antik yang dikumpulkan keluarga Gu beberapa tahun ini semakin rendah kualitasnya, sementara harta bernilai tinggi. Satu persatu dijual dengan cara yang tidak masuk akal. Maksudmu? Ada mata-mata dalam keluarga Gu, bekerja sama dari dalam dan luar. Mencuri aset keluargamu. Ya, Kita bisa menyimpulkan dengan logis, mata-mata ini pasti ada hubungannya dengan Su Tongtian. aku selalu ingin menyelidiki mata-mata ini. Tapi sejak kakek meninggal, keluarga Gu diserahkan ke tanganku sendiri. Jadi aku kewalahan. Dalam hal menyelidiki mata-mata, agak terabaikan. Tapi saat aku ingin menyelidiki secara tuntas, ternyata sudah terlambat, seluruh keluarga Gu sudah terkuras habis. Aku mengerti, tidak apa-apa, kamu sudah berusaha keras. Urusan selanjutnya, serahkan padaku. Ada lagi. Ada satu hal lagi. Betapa sulitnya hal ini. Hanya dengan merayu Nona Gu, baru bisa berhasil. Jika kamu berhasil, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Sweating, apapun itu. Aku rela berkorban untukmu, tanpa ragu. Aku punya adik perempuan bernama Gu Xiahi. Di mana? Di mana? Xiahi 2 tahun lebih muda dariku. Usia kami hampir sama, sifatnya juga mirip. Sejak kakek meninggal, urusan keluarga Gu sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Aku sibuk setiap hari. Tidak punya waktu untuk memperhatikan kondisi Xiahi. Tanpa disadari, sifat Xiahi semakin muram, tapi beberapa waktu lalu, Xiahi tiba-tiba kabur dari rumah beberapa waktu. Lalu, Xiahi baru pulang setelah beberapa hari. Tapi sejak pulang, dia jatuh koma. Dan tidak pernah bangun lagi. sudah diperiksa di rumah sakit? Aku membawanya ke semua rumah sakit, tapi setelah diperiksa dokter, tidak ditemukan penyebab koma Xiahi. Ini sangat aneh, aku juga tidak bisa menebak. Oh ya, sebelum Xiahi koma, dia terus bergumam, "Jangan potong aku." Apakah dia punya musuh? Tidak ada. Ini sangat aneh. Jadi, kamu ingin aku membantu? Menyelamatkan adikmu. Ya. Kakak Song, aku mohon selamatkan adikku, asalkan kamu bisa menyelamatkannya. Aku rela melakukan apapun. Baik, jangan panik dulu, kita periksa dulu. Kondisi Xiahi baru bisa diketahui setelah diperiksa. Ini adikku Gu Xiahi. Dia adikmu? Ya, Pantasan dia terus bergumam, jangan potong aku. Ternyata ketakutan oleh kapak surgawi, sekarang dia koma. Aku juga bertanggung jawab. bagaimana Kak Song? Ada solusi? Sekarang belum bisa dipastikan, biar aku pikirkan dulu. Kondisinya tidak bagus jika tidak diobati. Sepertinya waktu tidak banyak lagi. Bagaimana ini? Kakak Song, ini semua salahku. Sweating, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Sebelum meninggal, kakek mempercayakan Xiahi dan keluarga Gu padaku. Sekarang Xiahi koma, tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Waktunya sudah tidak banyak lagi, keluarga Gu juga akan segera runtuh. Berantakan,
Semua karena aku tidak mampu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku mengecewakan kepercayaan kakek padaku. Aku tidak bisa membawa keluargaku lebih maju, bahkan. Semua karena aku sibuk dengan urusan sepele setiap hari. Aku tidak punya waktu untuk merawat Siahi, sehingga dia menjadi seperti ini. Aku bukan kakak yang baik. Aku. Sweating, jangan menangis dulu. Sweating, jangan sedih dulu. Kamu punya ide? Sebenarnya aku sudah tahu penyebab adikmu koma. Cepat katakan. Aku dan adikmu sebenarnya cukup berjodoh. Xiaoliang dan Sang Menjie pernah bilang sesuatu yang cukup benar 2 hari yang lalu. Aku hanya seorang kurir biasa. Hidup di lapisan terbawah masyarakat. Menabung untuk menikah 2 hari kemudian. Aku unjuk gigi di dunia antik, ada rahasia di baliknya. Rahasia apa? 2 hari yang lalu Sang Menjie tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga menguburku hidup-hidup saat aku koma, dan aku justru di sana bertemu dengan adikmu Siahi. Dia dan beberapa temannya sedang mencari harta karun. Saat itu aku masih koma, samar-samar mendengar suara dan terbangun. Siahi sangat terkejut, lalu melemparkan alat pengambil kartu ke kepalaku. Darahku mengalir ke dalam alat pengambil kartu. Tanpa sengaja, aku dan alat pengambil kartu membentuk semacam kontrak. Jadi aku mendapatkan kemampuan yang luar biasa ini. Setelah mendapatkan alat pengambil kartu, aku mengambil kapak pembuka langit dan mengusir Siahi dan yang lainnya. Siahi mungkin terlalu terkejut, sehingga dia koma. Jadi bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelamatkannya. Dia adalah penyelamatku. Tanpa Siahi, tidak akan ada aku yang sekarang. Tapi bagaimana mungkin dia pergi mencari harta karun? Semuanya semakin aneh. Ini salahku, aku terlalu sibuk belakangan ini sampai tidak bisa mengurusnya. Aku lalai mengawasinya, sampai dia melakukan hal seperti itu. Hal yang berbahaya. Sweating. Kamu mau apa? Aku tahu kamu sudah kebingungan karena adikmu. Sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada hasil. Aku datang tentu saja untuk membantumu. Membantu? Bagaimana caranya kamu mau membantu? Aku jauh lebih hebat daripada sampah yang ada di sampingmu ini. Kamu suruh sampah ini melihat 100 kali pun, tidak akan ada gunanya. Hanya buang-buang waktu. Baik, katakan kamu bisa menyelamatkan. Bagaimana caranya? Orang yang tidak ada hubungannya berdiri di sini, hanya akan mengganggu. Cepat pergi. Kalau bicara tentang orang luar, di sini hanya kamu sendiri kan? Kalau mau pergi, kamu sendiri yang pergi. Nggak mau pergi ya? Kurasa kamu hanya ingin membunuh Siahi. Memanfaatkan kesedihan Sweating saat dia lemah dan bingung. Untuk mencuri harta keluarga Gu. Sudah Sutong Tian. Hentikan teori konspirasi MU. Kalau ada cara, cepat lakukan, jangan buang waktu di sini. Besar mulut, kalau sampai Siahi kenapa-kenapa. Kamu sanggup tanggung jawab? Kakak Song benar, apapun caranya. Cepat katakan, Siahi tidak bisa ditunda lagi. Aku beritahu kamu Songjen. Hanya aku yang bisa menyelamatkan Gu Siahi. Ini adalah obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit, cukup diminum. Apapun penyakitnya bisa sembuh. Benarkah itu? Tentu. Di dunia ini, ada obat yang begitu ajaib? Kamu tahu apa? Ini adalah rumput reinkarnasi yang legendaris. Apa? Ini benar-benar rumput reinkarnasi? Tentu saja benar. Sweating, kapan aku pernah membohongimu? Rumput reinkarnasi bisa menyembuhkan segala penyakit, menetralkan segala racun. Kamu pasti pernah dengar tentang khasiatnya, kalau diminum. Kalau Siahi masih tidak bangun, aku rela kepalaku dipenggal dan dijadikan bola sepak olehmu. Aku juga pernah dengar tentang rumput reinkarnasi. Kabarnya bisa menghidupkan orang mati, tapi itu hanya kabar burung. Tidak ada bukti nyata yang membuktikan khasiatnya. Omong kosong, rumput reinkarnasi ini hanya ada satu di seluruh negeri naga. Rakyat biasa, siapa yang punya kesempatan dapatkannya? Artinya, meskipun Siahi memakannya, belum tentu bisa bangun, kan? Dasar Kampungan. Tanaman Kebangkitan ini. Ku beli dengan harga mahal dari tabib terkenal di negeri naga. Dewa hidup, pernah dengar? Dia bahkan dengan mata tertutup bisa menyebutkan gejala Siahi. Lalu memberiku tanaman kebangkitan ini. Bahan-bahan langka lainnya. Kubawa dari rumah. Untuk memulihkan tubuh Siahi setelah dia bangun. Yang terlihat biasa-biasa saja ini benar-benar berkhasiat? Diam, jangan keri-keri di sini. Kurasa kau hanya iri padaku. Tidak ingin Sweating memandangku berbeda. Niat jahatmu sudah jelas, kau ini. Bicara yang sopan.
Ini bukan acara lelang barang antik. Ini di keluargaku. Aku tidak akan biarkan siapapun mengganggu kakak Song. Kakak Song terus. Shweting, hanggalannya mesra sekali. Kurasa kau terlalu naif, tidak mengerti pria. Kakak Song yang kau sebut ini, sebenarnya hanya seorang pria yang mencari keuntungan. Suatu hari kau akan menyesal melindunginya. Bagaimanapun, kakak Song lebih bisa dipercaya daripada pria yang bilang, aku hanya mau menikahimu. Shweting, itu salah paham, salah paham. Aku datang untuk menebus kesalahan, kan? Di seluruh negeri naga, hanya aku, Sutong Tian, yang bisa menyelamatkan Siahi. Sudahlah, Shweting. Hanya fakta yang bisa menutup mulut kotornya. Biarkan dia mengobati. Tanaman kebangkitan ini tidak ada efek sampingnya, apalagi aku ada di sini. Tunggu dulu. Siahi tidak punya waktu untuk mendengar omong kosongmu. Kurasa kau punya niat jahat. Ingin membunuh Siahi. Maksudku, obat ini sangat berharga. Jangan berikan semuanya kepada Siahi. Bagi menjadi 2, 1 untuk Siahi. 1 lagi disimpan. Setelah efeknya terlihat, berikan sisanya. Song Jin, kalkulasamu rapi sekali. Jadi, kau sudah tahu niatku? Setelah berdebat panjang lebar, kau hanya menginginkan tanaman kebangkitanku. Mau ambil kesempatan buat bagi setengah? Aku kasih tahu nggak mungkin. Kamu nggak bakal berhasil. Mau ambil rumput reinkarnasiku? Mimpi kali, Shweting. Kasih semuanya ke Siahi. Jangan meremehkan orang. Aku ini manusia hidup, ngapain ngincer rumput reinkarnasimu? Orang rendahan kayak kamu, aku tahu banget sifat aslimu. Mau rumput reinkarnasi? Beli sendiri pakai duit. Tapi bahkan dari zaman nenek moyangmu 18 generasi lalu. Sampai kamu kerja ngantar makanan seumur hidup, bahkan sampai kehidupan berikutnya. Nggak bakal cukup buat beli sehelai rumput reinkarnasi ini. Shweting percaya deh, kalau aku gagal. Sutong Tian ini terserah kalian mau diapain. TAPI. Kalau aku berhasil nyembuhin Siahi. Kamu mau gimana? Kalau hari ini aku berhasil nyembuhin Siahi. Sutong Tian ini pengen kepala Song Jin buat tumbal. Oke deal, aku terima tantanganmu. Kepalamu hari ini pasti jadi milikku. Rumput reinkarnasi ini diminum kok nggak ada reaksi sama sekali? Rumput reinkarnasi ini ternyata nggak ada gunanya. Ini nggak mungkin, pasti karena dia cuma makan setengah. Jadi khasiatnya nggak keluar maksimal, cepat. Kasih setengahnya lagi ke Siahi. Asal dia habisin 1 batang utuh, pasti bisa bangun. Kalau Siahi nggak bangun, gimana caranya aku? Bisa nikah sama Gu Shweting? Prestise dan status keluarga Gu. Nggak bisa kuambil alih Song Jin. Ini semua gara-gara ide bodohmu, bajingan. Kamu yang bunuh Siahi. Ujung-ujungnya, tetap harus andalkan aku. Bulan Cemara Abadi. Dari pohon cemara abadi di bulan. Ditebang oleh Wugang. Shweting. Ini dahan cemara depan tipe Dewi Canggih zaman kuno. Bisa sembuhkan segala penyakit. Rendam air, kasih minum Siahi. Siahi pasti bakal bangun. Change, Dehan Samara. WK. Kamu pikir diri ini Howie ya? Shweting, kelihatan banget nih orang. Sinting, yakin mau percaya dia? Song Jin, kamu yakin? Dahan cemara depan pintu Chang'e beneran ada? Shweting, Jangon bodoh barahan. Dengan akal sehat, semua ini jelas tidak ada. Dia cuma ngomong sembarangan, main-main dengan kita. Shweting, tenang, aku tidak akan bermain-main dengan nyawa Siahi. Baik, aku percaya padamu. Shweting. Obat ini asal-usulnya tidak jelas, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Dia cuma tukang antar, apa yang bisa dia berikan? Barang ajaib? Kamu yakin? Kamu mau menyerahkan nyawa adik Siahi kepada seseorang yang baru kenal sehari dan asal-usulnya tidak jelas? Bisakah dia memikul tanggung jawab ini? Sudah, Sutong Tian, jangan banyak bicara. Dalam situasi seperti ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kakak Song, kamu yakin obat ini benar-benar aman? Aku takut. Siahi mengalami sesuatu. Dia satu-satunya adikku. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Song Jin, aku tanya kamu. Pernahkah kamu menyelamatkan orang dengan obat ini? Tidak. Ada bukti apa yang bisa membuktikan khasiatnya? Juga tidak ada. Hah? Berarti kamu munafik dong, Shweting? Kamu dengar baik-baik, kamu tahu obat ini. Benar-benar obat ajaib atau racun pembunuh? Shweting, percayalah padaku. Niatku menyelamatkan Siahi tulus, aku tidak mungkin berniat jahat padanya. Kamu punya, pasti punya. Kamu ingin membunuh Siahi. Ambil kesempatan untuk menaikkan posisimu. Sutong Tian, jangan adu domba. Kalau begitu,
Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku tidak punya, tapi keluargaku dan aku sudah lama berteman. Aku, Sweating, dan Xiahi, tumbuh besar bersama, aku tidak akan membiarkanmu memanipulasi Sweating. Sepertinya yang mengincar harta keluarga gue adalah kamu. Kamu laki-laki berani menuduhku? Hari ini aku tidak akan membiarkanmu keluar dari rumahku hidup-hidup. Sweating, beranikah kamu bertaruh? Beranikah kamu mempertaruhkan nyawa Xiahi? Pada pria ini, Aku tidak tahu. Napasnya semakin lemah. Sweating, Xiahi, cepat ambil keputusan, percayalah padaku. apa jaminanmu bahwa obat ini bisa menyembuhkan Xiahi? Song Jin, obat ini benar-benar manjur? Aku Song Jin jamin dengan nyawaku. Kalau obat ini bermasalah, Xiahi mati. Aku Song Jin mati, nyawa ganti nyawa. Obatmu kan sama kayak punyaku? Sia-sia. Barusan pakai nama Change sama Howie. Buat gembar-gembor, hasilnya? Ha, Song Chen. Hari ini aku minta nyawamu. Ayo semuanya, Lepasin aku, tangkap dia. lepasin. Xiahi, tenang aja mati deh. Kakak Miu. Sama reputasi keluargaku, semuanya jadi milikku. Obat ini diminum belum semenit, efeknya belum bekerja. Segitu pengennya nyawaku. Laki-laki, diam. Sekarang juga aku bikin lo. Ceminin Xiahi. Ngapain bengong? Seret keluar, gebuk sampai mati. Lepasin aku. Udah, berisik. Gue lagi bete. Keluar semua. Gue mau sendiri. Sweating, jangan panik, percaya sama aku. Xiahi pasti bakal sadar. Seret keluar, gebuk sampai mati. Xiahi, gimana kondisimu? Ah, Xiahi. Tidak mungkin, Xiahi. Song Jin, gue bilang, hari ini lo gak mungkin. Keluar dari rumah keluargaku hidup-hidup. Lo lukai adik kedua keluargaku. Di Long Kuo gak akan ada tempat buat lo lagi. Hari ini, nyawa lo tinggalin di sini. Gak mungkin. Sweating, kita tunggu lagi. Tunggu sebentar lagi. Tunggu, jangan pura-pura. Kalau bukan karena obat jelek lo, kita masih bisa mikirin cara lain, bisa rundingin lagi. Sekarang, orangnya udah mati, lo masih minta kita nunggu? Nunggu angkat mayat? Sweating, kasih aku waktu lagi. Xiahi pasti bakal bangun. Waktu? Berapa lama lagi? Buat bikin Xiahi hidup lagi? 100 tahun? Nunggu dia reinkarnasi? Song Chen, Hari ini omongan lo gak ada gunanya. Nyawa lo harus tinggal di sini. Kakak Song, aku percaya banget sama lo. Kenapa lo bunuh adikku? Kenapa? gak usah diseret keluar, gebuk di sini aja. Gue pakai nyawa laki-laki ini. Buat penghormatan buat arwah Xiahi. Berdua manis dan lihap, pasti bangkit dari mayat. Nona kedua bangkit dari kematian. Lari cepat. Xiahi, kamu bagaimana? Darah hitam keluar, seharusnya dia akan segera sadar. Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas sudah tidak bernafas. Xiahi, kita sudah berteman bertahun-tahun. Jangan sampai kamu membahayakan aku sebentar lagi bisa. Menjadi kakak iparmu. Kakak ipar akan segera memakamkanmu dengan tenang. Oke? bajingan siapa yang mengutuk aku mati? Xiahi. Kakak, Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Apa obat ini benar-benar bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang yang hancur? Xiahi, kamu akhirnya sadar. Kamu tahu tidak? kakak. Aku salah, aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Ngomong-ngomong Xiahi, ini adalah penyelamatmu. Kakak Song, kalau bukan karena obatnya, kamu mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kepala sakit sekali. Kamu, ternyata kamu. Sebenarnya kamu adalah penyelamatku, kalau bukan karena kamu menggali aku dari kuburan, aku sudah tidak ada sekarang. Tapi ngomong-ngomong, kamu kan nona kedua keluargaku. Kenapa bisa bergaul dengan para penjara makam? Beberapa tahun ini, kondisi keluargaku sangat buruk. Sejak kakekku meninggal, kekacauan keluargaku. Semua ditanggung kakakku, aku lihat dia. Setiap hari stres, aku juga sedih. Aku sebagai anggota keluargaku, dan juga nona kedua keluargaku. Aku juga ingin melakukan sesuatu untuk keluargaku. Jadi, kamu menyusup ke organisasi penjara makam. Ingin mencari harta yang mengejutkan. Untuk membantu keluargaku keluar dari kesulitan. Tapi sejak aku bertemu dengan kakak Song,
Aku sadar, pekerjaan ini tidak cocok untukku. Jadi aku putus hubungan dengan para penjarah makam itu. Dan setiap hari, aku hanya berpikir di rumah. Apa yang bisa kulakukan untuk keluarga ini, sampai suatu hari. Aku melihat seseorang yang tidak terduga. Dia sedang menjual aset keluargaku. Saat aku ingin menghentikannya, entah kenapa, aku pingsan. Jadi apa yang benar-benar kamu lihat? Siapa orang itu? Benar-benar siapa? Aku melihat dengan mata kepalaku, pasti dia. Su Tongtian. Dia bekerja sama dengan kepala rumah tangga Su, menjual saham dan koleksi keluarga Gu dengan harga murah. Mereka, para parasit ini, mungkin sudah menggerogoti keluarga Gu. Seperti batu bara yang berlubang-lubang. Ternyata memang kamu. Nona Gu. Hari ini aku datang khusus untuk meminta maaf padamu. Waktu itu, aku buta mata. Tidak mengenali identitas Nona Gu, kuharap kau bisa memaafkanku, jangan dendam padaku. Songjin, setidaknya lihatlah. Hubungan kita, bantu aku bicara di depan Nona Gu. Tong, Hubungan kita? Hubungan apa? tentu saja hubungan suami istri. Seperti kata pepatah, 1 hari jadi suami istri, 100 hari berutang budi. Kita pernah menjadi suami istri. Pasti masih ada perasaan, kan? Sang Bengjie. Sekarang kau bicara soal perasaan, tidakkah itu sudah terlambat? Wah, tidak terlambat, tidak terlambat. Kebetulan di depan Nona Gu. Bukan hanya di depan Nona Gu. Tidakkah kau lihat gurumu sedang duduk di lantai? Master Su, Anda bagaimana ini? Duduk di lantai? Dia duduk di lantai. Karena dia bekerja sama dengan kepala rumah tangga keluarga Gu. Untuk mencuri harta keluarga Gu, dan itu terbongkar. Sudah tidak punya jalan keluar. APA? Ini Kau datang tepat waktu. Pasti Wang Lian juga terlibat dalam hal ini. Kebetulan, aku akan mengantarmu semua ke penjara Long Kuo. Pesta yang diadakan keluarga Gu kali ini benar-benar megah. Ya, tahun-tahun ini tidak tahu siapa yang memimpin keluarga Gu. Mengubah semua keburukan yang ada sebelumnya. Dan berhasil menyelamatkan keluarga Gu yang hampir runtuh. Hahaha, 2 tahun terakhir ini, selain yang tiba-tiba muncul itu, hanya keluarga Gu yang bisa seperti ini, pantas disebut keluarga tua. Keluarga Gu sekarang adalah keluarga Gu yang baru. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bisa dibilang pemimpin di antara keluarga-keluarga besar. Hahaha. Berikan. Beri aku, lepaskan. Perani Baraninnya mengambil barangku ya? Berikan padaku, Aku ingin mengumumkan sesuatu pada semua orang. Mari sambut kepala keluarga Gu. Nona Gu. Gu Shueteng. Hari ini aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku akan bertunangan. Hahaha. Nona Gu akan bertunangan. Ya, keluarga Gu sekarang sudah mencapai puncak. Entah ada pemuda berbakat mana lagi yang bisa menandingi Nona Gu kita ini, kecuali mungkin orang yang baru-baru ini muncul di dunia barang antik. Mari sambut miliarder Songjin.